Membuka surat. Baru kemudian keempat tuan dari keluarga Long bereaksi. Mereka buru-buru mengeluarkan surat itu dan melangkah maju dengan hati-hati. Tuan Istana Han, ini adalah surat yang diseret tuan kita untuk kita bawa. Seorang guru keluarga Long dengan hati-hati menyerahkan surat itu. Han Fuseng hanya melambai, dan surat itu sampai ke tangannya. Setelah membuka surat itu, Han Fuseng hanya melihatnya sekilas, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Diikuti dengan kejutan dan kegembiraan. Han Fuseng perlahan mengangkat kepalanya, dan akhirnya matanya tertuju pada Long Ruotong, yang wajahnya ditutupi syal hitam. Aku tidak menduganya, aku benar-benar tidak menduganya. Han Fuseng berdiri perlahan, dan kemudian dengan lambaian tangannya, syal hitam yang menutupi kepala Long Ruotong jatuh ke tanah, dan wajah Long Ruotong yang tiada taraf terungkap. Melihat Long Ruotong, keempat tuan dari keluarga Long jelas tercengang. Mereka dibesarkan oleh keluarga Long dan digunakan sebagai kartu truf. Tentu saja, mereka juga mengenal Long Ruotong dan mengetahui satu atau dua hal tentang perubahan dalam keluarga Long. Tapi mereka tidak menyangka Long Ruotong masih hidup. Tonger, aku tidak menyangka kamu benar-benar hidup. Hebat, hebat. Wajah Han Fuseng penuh kegembiraan dan dia berjalan cepat menuju Long Ruotong. Han Fuseng, yang tidak melihat, mengambil satu langkah ke depan, tetapi hanya dalam sekejap, Han Fuseng sudah berada di depan Long Ruotong. Long Ruotong memandang Han Fuseng tanpa ekspresi di wajahnya. Tapi ketika Han Fuseng melihat Long Ruotong dirantai, kemarahan muncul di matanya. Sungguh suatu keberanian. Han Fuseng mengulurkan tangan dan melepaskan rantai besi dari badan Long Ruotong. Dia melihat keempat tuan dari keluarga Long dan berkata, apa yang terjadi? Merasakan kemarahan Han Fuseng, keempat tuan keluarga Long menjadi panik. Tuan Istana Han, inilah yang dilakukan oleh tuan keluarga kami tidak tahu apa yang terjadi. Keempat orang itu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Mendengus. Han Fuseng mendengus dingin dan bahkan tidak melihat gerakannya. Keempat tuan keluarga Long tiba-tiba terbakar dengan api biru muda. Keempat tuan keluarga Long berteriak dalam sekejap, hanya sesaat. Keempat tuan keluarga Long dibakar menjadi abu, dan angin kencang terakhir bertiup, dan bahkan abunya pun menghilang tanpa bekas. Seolah-olah keempat orang ini belum pernah ke sini. Empat ahli kekuatan tahap akhir Wuhou ditangani dengan meremehkan. Jika semua orang di dunia seni bela diri melihatnya, rahang mereka pasti akan ternganga. Setelah berurusan dengan empat tuan dari keluarga Long, Han Fuseng memandang Long Ruotong, Tonger, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Setelah lebih dari 20 tahun, kamu masih begitu cantik dan menawan. Bagaimana kabarmu selama beberapa tahun terakhir? Kamu kabur untuk menghindariku. Tahukah kamu betapa sedihnya aku? Han Fuseng memandang Long Ruotong dengan heran dan gembira, tetapi Long Ruotong tidak mengatakan apa-apa dan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Lebih dari 20 tahun penjara telah lama membuat Long Ruotong tanpa gejolak emosi. Kecuali Sentian, tidak ada yang menyebabkan Long Ruotong mengalami gejolak emosi. Melihat Long Ruotong tetap diam, Han Fuseng sedikit mengernyit dan melangkah maju untuk dengan lembut meraih tangan Long Ruotong. Long Ruotong tidak bersembunyi atau berbicara, seperti robot. Tetapi ketika Han Fuseng meraih tangan Long Ruotong dan hendak mengatakan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah dengan liar dan badannya dengan cepat mundur. Mulan, segera bawa Tonger ke aula samping dan layani aku dengan baik. Jika Tonger tidak senang sama sekali, aku akan membunuhmu. Han Fuseng berkata kepada pelayan wanita itu. Ikuti perintahmu. Wajah Mulan penuh kegugupan, dan dia melangkah maju untuk dengan lembut mendukung Long Ruotong dan berjalan ke belakang. Ngomong-ngomong, kamu tidak boleh memberi tahu nyonya. Han Fuseng memperingatkan. Sesuai perintah. Mulan membantu Long Ruotong pergi. Saat Mulan membantu Long Ruotong pergi, seorang wanita parubaya buru-buru masuk dari pintu depan. Nyonya, apa yang mendesak? Setelah Han Fuseng melihat wanita parubaya itu, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya. Ternyata wanita parubaya tersebut adalah An Lingrong, istri Han Fuseng. Kinger, dia. Seorang Lingrong membuka mulutnya dan berhenti di tengah kalimat. Lalu dia sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Ketika Han Fuseng melihat ini, ekspresinya berubah, dan dia jelas sangat gugup. Nyonya, ada apa dengan Kinger? Han Fuseng bertanya. Tapi An Lingrong melambaikan tangannya, membuat Han Fuseng menutup mulutnya,
lalu menutup matanya sedikit, seolah dia sedang merasakan sesuatu. Saat Han Fuseng melihat ini, keringat dingin membasahi dahinya. Dia diam-diam mencubit formula ajaib dengan tangan kanannya, dan sinar cahaya seperti kunang-kunang tersebar di seluruh aula, sepertinya menyembunyikan semacam aura. Segera, An Lingrong membuka matanya, mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa saya merasa ada sesuatu yang feminin di aula ini? Di mana itu? Kenapa aku tidak bisa mencium baunya?" Han Fuseng pura-pura menciumnya. "Berhentilah berpura-pura padaku, pernahkah wanita datang ke aula ini?" Seorang Lingrong bertanya pada Han Fuseng. "Oh, aku ingat, Mulan baru saja datang ke sini, dan aku memberinya beberapa instruksi." Han Fuseng buru-buru menjelaskan, "Kenapa aku merasa bau ini tidak terasa seperti milik Mulan?" Seorang Lingrong mengerutkan kening, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. "Kenapa tidak? Kamu terlalu khawatir. Kita berada di alam rahasia. Di mana seorang wanita bisa datang ke sini?" Han Fuseng melangkah maju dan merangkul bahu An Lingrong, berkata dengan tatapan penuh kasih. Kawan, kamu seksi sekali sepanjang hari. Biar ku beritahu, jika tidak ada wanita lain, kamu tidak akan punya gambaran apapun tentang pelayan itu. Aku sudah lama melihat caramu memandang mereka. Salah. Seorang Lingrong mendengus dingin. Nyonya, apa yang Anda pikirkan? Lagi pula, saya juga penguasa istana. Bagaimana saya bisa bermain-main dengan para pelayan itu? Han Fuseng berkata dengan berpura-pura marah. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat bertanya, "Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu katakan tentang Kinger?" "Oh, Kinger kabur." Seorang Lingrong berkata dengan cemas. "Lari? Apakah kamu lari ke Sunset Cave lagi?" Han Fuseng mengerutkan kening. Tidak, kali ini dia kabur ke dunia sekuler dan aku tidak bisa mengawasinya." Seorang Lingrong segera melambaikan tangannya dan berkata, "Ledakan." Ketika Han Fuseng mendengar ini, dia tiba-tiba berkeringat dingin, dan amarahnya meningkat. Apakah para penjaga itu mati? Bahkan wanita muda itu tidak bisa menonton, sial sekali. Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya segera. Kita harus menemukan Kinger. Melihat kemarahan Han Fuseng yang meningkat, An Lingrong buru-buru membujuknya, "Kamu tidak perlu khawatir. Qiu Ju pergi bersama Kinger, jadi seharusnya tidak ada bahaya." Ketika Han Fuseng mendengar seseorang mengikutinya, dia menghela nafas lega. "Jika seseorang mengikutimu, kamu harus mengirim seseorang untuk menemukannya dengan cepat." Han Fuseng adalah putri yang sangat berharga, dan dia tidak ingin terjadi apapun pada putrinya. "Saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu Kastil Waning Moon untuk meminta Lu Chang menemukan Kinger. Ini juga akan memberi ruang bagi kedua anak untuk berhubungan," kata seorang Lingrong. Ketika Han Fuseng mendengar ini, dia langsung tertawa, "Nyonya masih pintar. Selama rumah Zixiao dan Kastil Changyue kita menikah, sumber daya di seluruh dunia rahasia akan menjadi milik kedua keluarga kita." Alam rahasia tempat Han Fuseng dan yang lainnya berada sangat luas, dan ada banyak keluarga klan di dalamnya. Untuk bersaing mendapatkan sumber daya, keluarga di alam rahasia ini juga akan bertarung. Di antara alam rahasia ini, Gua Matahari Terbenam dan Gua Bulan Waning memiliki sumber daya paling banyak. Gua Matahari Terbenam berada di wilayah Istana Zixiao, dan Gua Bulan Waning berada di wilayah Kastil Bulan Waning. Jika kedua keluarga menikah dan berbagi sumber daya, maka tidak akan ada masalah dengan keluarga klan lainnya. Ketika kedua keluarga bersatu, mereka bisa mencaplok keluarga lainnya. Kyoto. Sentian menunggu selama 3 hari berturut-turut di keluarga Long, tetapi tidak melihat 4 tuan dari keluarga Long kembali, jadi dia berhenti menunggu. Dan Long Xingsu juga menstabilkan seluruh keluarga Long dalam 3 hari ini, dan kemudian mengeluarkan pernyataan di forum seni bela diri. Menyatakan bahwa keluarga Long telah meninggalkan aliansi seni bela diri dan akan mengikuti jejak Sentian di masa depan. Pernyataan ini langsung menimbulkan gelombang di seluruh dunia seni bela diri. Sial, sepertinya keluarga Long telah dikalahkan oleh Sentian. Apa kau tidak melihatnya? Kepala keluarga Long telah berubah. Ini pasti boneka yang didukung oleh Sentian. Aku bahkan belum pernah mendengar namanya. Tunggu saja, aliansi seni bela diri akan mendapat masalah. Saya pikir bukan hanya aliansi seni bela diri yang tidak beruntung, seharusnya ada juga keluarga yang bergabung dengan aliansi seni bela diri. Di forum tersebut, banyak orang mulai membicarakannya.
Banyak keluarga yang takut akan balas dendam Sentian dan mengumumkan pengunduran diri mereka dari aliansi seni bela diri. Banyak keluarga juga menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti jejak Sentian dan mematuhi perintah Sentian. Tapi Sentian tidak peduli. Dia tahu bahwa keluarga akar rumput ini hanya memilih untuk mengikutinya setelah melihat kekuatannya saat ini. Jika suatu saat kekuatan mereka habis, keluarga-keluarga ini pasti akan berpindah pihak lagi. Jadi Sentian mengabaikan begitu saja keluarga yang meminta untuk mengikutinya. Sentian mengabaikannya, tetapi aliansi seni bela diri tidak bisa duduk diam. Dalam aliansi seni bela diri Kyoto, wajah Ning Sam sangat jelek, dia dihancurkan oleh Long Xiao, dan sekarang, Long Xiao dibunuh oleh Sentian. Kesenjangan kekuatan antara dia dan Sentian secara alami terlihat jelas. Saat ini, banyak keluarga memilih mundur dari aliansi seni bela diri, dan banyak keluarga teman memilih untuk mengikuti Sentian. Hal ini membuat Ning Sam sangat malu. Sekarang Zhu Zishan sudah mati, kekacauan aliansi seni bela diri akan menimpanya. Bagaimana Sentian ini bisa begitu kuat? Ning Sam tidak dapat memahami keterampilan apa yang telah dipraktikkan Sentian. Kekuatannya telah meningkat begitu cepat, dan dia dapat dengan mudah menangani pertarungan lompatan katak. Kamu baru saja melangkah ke Dao Hou. Kamu masih perlu berkonsentrasi pada kultivasimu. Jangan memikirkan hal lain. Saat ini, sebuah suara terdengar di benak Ning Sam. Ning Sam tidak ingin memikirkannya, tetapi faktanya ada di depan matanya. Jika Sentian membawa masalah ke aliansi seni bela diri, bagaimana Ning Sam akan menghadapinya? Jika manajemen puncak aliansi seni bela diri berada dalam kekacauan sekarang, siapa yang akan memikul tanggung jawab? Sentian tidak akan melepaskan aliansi seni bela diri. Target berikutnya pasti adalah aliansi seni bela diri. Pacarnya masih di penjara di sini. Ning Sam mengerutkan kening dan berkata, jiwa tidak lagi berbicara. Ini memang simpul yang sulit dipecahkan. Karena aliansi seni bela diri menggunakan Dare Suyuki untuk terus melatih para master. Termasuk Ning Sam, hanya setelah mengambil Dare Suyuki kekuatannya meningkat begitu cepat. Wakil pemimpin Ning, lalu Sentian. Seorang anggota aliansi seni bela diri masuk dan ingin melapor ke Ning Sam. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Ning Sam mengulurkan tangannya, dan ledakan kekuatan langsung meledakkan kepala anggota aliansi seni bela diri itu. Bau darah memenuhi udara, membuat anggota lainnya gemetar ketakutan. Zhu Zishan sudah mati, saya pemimpin aliansi, harap diingat. Ning Sam melirik anggota aliansi seni bela diri lainnya dan berkata, orang-orang ini menundukkan kepala dan tidak lagi berani berbicara. Sepertinya kita hanya bisa memperingatkan para petinggi, jika tidak, akan sulit bagi orang-orang seperti aliansi seni bela diri untuk menghentikan Sentian. Ning Sam mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dengan kekuatan aliansi seni bela diri saat ini, tidak mungkin dia bisa menghentikan Sentian. Tapi saat Ning Sam selesai berbicara, dia melihat ledakan fluktuasi ruang di aula aliansi seni bela diri, dan kemudian seorang pria berjubah hitam muncul. Keindahan di dada pria berjubah hitam itu berwarna perak, yang jelas lebih canggih dari jubah tembaga hitam Ning Sam. Kalian semua turun. Ning Sam melambaikan tangannya dan meminta anggota aliansi seni bela diri untuk keluar. Setelah semua orang pergi, Ning Sam berlutut dan menyembah, saya dengan hormat menyambut sesepuh berjubah hitam dan perak. Jubah hitam dan perak mengeluarkan vajra perak bersinar langsung dari jubah hitamnya. Kekuatan besar mengetahui situasi Anda dan secara khusus memerintahkan saya untuk membawakan Anda senjata seni bela diri. Di saat-saat kritis, senjata seni bela diri ini dapat membuat Anda tetap aman. Kata jubah hitam perak dan menyerahkan vajra kepada Ning Sam. Ning Sam melihat ke arah vajra, matanya penuh api. Ini adalah senjata Martial Saint, senjata yang digunakan oleh Martial Saint yang asli. Meskipun saya tidak tahu nasib pemilik artefak Martial Saint ini, artefak Martial Saint yang telah diresapi dengan kekuatan artefak Martial Saint ini dapat dengan mudah menangani Wu Hou yang hebat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan aliansi seni bela diri dengan baik. Ning Sam berkata dengan penuh semangat. Yang Maha Kuasa berkata, Sentian juga seorang jenius yang langka. Akan lebih baik jika dia bisa memenangkan hatinya dan menjadikannya miliknya. Jika tidak, berdamailah untuk saat ini dan jangan ada konflik lagi dengannya.
Kamu punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, kata jubah hitam perak. Sesepuh berjubah hitam dan perak, pacar Sentian dipenjara di penjara bawah tanah aliansi seni bela diri. Jika Anda ingin berdamai dengan Sentian, Anda hanya bisa melepaskan pacarnya. Ning Sam tampak bingung. Jika Suyuki tidak dibebaskan, bagaimana Sentian bisa hidup damai dengan aliansi seni bela diri? Kegilaan. Pria berjubah hitam perak itu berteriak dengan dingin, itu hanya seorang wanita, itu tidak terlalu penting. Sekarang aliansi seni bela diri memiliki begitu banyak sumber daya, cukup janjikan sebagian kepada Sentian. Di hadapan wanita dan sumber daya, saya percaya itu semua praktisi, akan memilih sumber daya. Jadi begitu. Ning Sam mengangguk berulang kali, dia tahu konsekuensi menyinggung seorang tetua berjubah hitam dan perak. Seiring dengan semburan kabut hitam yang muncul, jubah hitam perak menghilang seketika. Ning Sam berdiri dengan Vajra di tangannya, matanya penuh api. Dengan Vajra di sini, Ning Sam tidak ingin berdamai dengan Sentian. Dia ingin membunuh Sentian untuk membalaskan dendam ayahnya dan seluruh keluarga Ning. Tepat setelah Ning Sam muncul dengan ide membunuh Sentian untuk membalas dendam, jiwa dalam pikirannya tiba-tiba berkata, sebaiknya kamu melakukan apa yang diinginkan oleh Yang Perkasa, jika tidak, kamu dan aku akan mati dengan menyedihkan. Kata-kata Sol langsung membuat Ning Sam menekan pikiran untuk membalas dendam. Seseorang datang. Ning Sam berteriak, Ning, pemimpin aliansi, apa perintahmu? Tanya seorang anggota aliansi seni bela diri. Anggota ini hampir salah meneriakkan hal dan kehilangan nyawanya. Temui Sentian dan beri dia pesan. Katakan saja aku ingin mengundangnya datang ke aliansi seni bela diri untuk mengadakan pertemuan dan berbicara dengannya tentang sesuatu. Perintah Ning Sam. Mencari Sentian itu. Anggota aliansi seni bela diri ini memiliki ketakutan di matanya. Mereka semua tahu kekuatan Sentian saat ini, dan Sentian membenci aliansi seni bela diri. Jika mereka, anggota aliansi seni bela diri, berinisiatif mengirim mereka ke Sentian, bukankah itu meminta kematian? Apakah kamu tidak mendengar itu? Melihat ekspresi ketakutan dari anggota aliansi seni bela diri, Ning Sam mengerutkan kening. Ikuti perintahmu, patuhi perintahmu. Anggota aliansi seni bela diri buru-buru mundur. Ning Sam menghela napas, saya tidak menyangka Sentian akan memberikan begitu banyak tekanan pada aliansi seni bela diri. Dengan senjata martial Sein di sini, kamu tidak perlu takut. Ayo kita bicara. Jiwa berbicara dengan tenang. Saya khawatir Sentian akan didenda jika dia tidak makan roti panggangnya. Orang ini sangat aneh. Bukan karena Ning Sam tidak mau berbicara. Jika dia benar-benar bisa berdamai, dia akan memiliki kesempatan untuk berlatih dengan damai. Ketika saatnya tiba, selama Anda cukup kuat, apakah Anda takut tidak akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam terhadap Sentian? Saat kalian berdamai, kalian harus menunjukkan senjata silat agar dia bisa melihat ancamannya. Itu akan jauh lebih mudah. Jiwa memberi nasihat kepada Ning Sam. Itu benar. Ning Sam mengangguk. Saat ini, Sentian sedang berada di keluarga Ge. Dia tidak menunggu 4 majikan dari keluarga Long. Sentian tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan berita tentang Zixiao Mansion, dia hanya bisa menemukan Ge Fuhai. Karena Ge Fuhai juga seorang kultivator abadi dan tahu di mana klan budidaya abadi disembunyikan, dia juga harus tahu tentang Zixiao Mansion. Sentian, ayahku sama sekali tidak ada di rumah. Dia sudah pergi beberapa lama. Dia bilang dia akan pergi ke keluarga Ge kita. Aku tidak tahu di mana. Ge Jiai berkata pada Sentian. Karena kepala keluarga Ge tidak ada di sini, aku tidak akan mengganggumu. Sentian tersenyum tipis dan berkata. Sentian tahu bahwa tanah keluarga Ge yang disebutkan Ge Fuhai pastilah tempat persembunyian keluarga abadi budidaya keluarga Ge. Tapi karena Ge Fuhai tidak ada di sini, Sentian hanya bisa menunggu beberapa saat sebelum berbicara. Tepat ketika Sentian berbalik dan hendak pergi, Ge Jiai tiba-tiba tersipu dan berkata, Sentian, kamu. Bisakah kamu tinggal lebih lama? Aku ingin berbicara denganmu. Ge Jiai menyaksikan Sentian menerobos dan Sentian membunuh Long Xiao, yang mengejutkan Ge Jiai. Seperti kata pepatah, wanita cantik menyukai pahlawan, saat ini Ge Jiai sudah jatuh cinta pada Sentian Chun. Dia tidak peduli jika Sentian punya pacar. Bagaimana mungkin Sentian tidak mengerti maksud Ge Jiai?
Tapi dia sedang tidak mood untuk berbicara dengan Ge Jiayi saat ini. Ibunya dikirim ke Zixiao Mansion. Sentian tidak tahu apa yang akan dialami ibunya, jadi dia sangat cemas saat ini. Mas Ge, saya sangat sibuk sekarang. Saya akan menunggu sampai saya punya waktu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia pergi. Sentian langsung pergi ke lembah Dewa Pengobatan. Karena dia tidak tahu di mana rumah Zixiao berada sekarang, dia akan fokus pada aliansi seni bela diri. Temukan cara untuk menyelamatkan Su Yuki. Namun ketika Sentian tiba di lembah Yaoshen, dia sedikit tercengang. Saya melihat banyak orang di dunia seni bela diri datang ke sini untuk mencari perlindungan dengan Sentian, berharap mendapatkan perlindungan Sentian. Orang-orang ini semua tahu bahwa Sentian adalah penguasa lembah Dewa Pengobatan, dan banyak orang yang mengikuti Sentian juga bersatu dalam lembah Dewa Pengobatan. Jadi semua orang ini datang berlarian. Lembah Dewa Pengobatan, yang sebelumnya saya hindari, kini dipenuhi orang. Tuan Sen. Melihat Sentian muncul di lembah Dewa Pengobatan, banyak orang mulai berteriak dengan liar. Ada banyak gadis di antara mereka, berteriak-teriak dengan liar dan memperlakukan Sentian sebagai idola mereka. Salah satu gadis, mengenakan gaun biru, berdiri di ujung kerumunan dan menatap Sentian dengan tenang. Saudari Kyuju, apakah tidak ada yang istimewa dari Sentian? Mereka bahkan tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Mengapa gadis-gadis ini begitu gila? Aku telah melakukan perjalanan sejauh ini dengan sia-sia. Kata gadis berbaju biru sedikit kecewa. Gadis ini adalah Han Qinger, putri Han Fuseng. Setelah kabur dari dunia rahasia, Han Qinger berkeliaran di Kyoto. Segala sesuatu di Kyoto sangat baru bagi Han Qinger. Kemudian, Han Qinger mendengar sekelompok gadis berbicara tentang Sentian, dan memuji Sentian setinggi langit, membandingkannya dengan dewa. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu Han Qinger, jadi dia mengikutinya. Tapi ketika dia benar-benar melihat Sentian, dia sangat kecewa. Nona, ini hanya manusia biasa, tentu saja kamu tidak menyukai mereka. Menurutku kita harus kembali, kalau tidak Tuan Istana dan istrinya akan cemas jika kita tinggal di luar dalam waktu lama. Kyuju membujuk Han Qinger. Saya tidak akan kembali, saya ingin bermain beberapa hari lagi. Kata Han Qinger dan melompat pergi. Nona, kamu dalam bahaya. Kyuju buru-buru mengejarnya. Apa bahayanya? Menurutku orang-orang di sini bukan tandinganku. Terlebih lagi, kamu masih di sisiku untuk melindungiku. Siapa yang berani mengambil risikoku? Han Qinger tidak khawatir sama sekali. Menurut dunia seni bela diri, Han Qinger sudah menjadi wuhou hebat. Jadi dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang memperhatikan kepergian Han Qinger, dan semua fokus pada Sentian. Sentian, aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Sentian, aku ingin memberimu seorang anak. Aku ingin anak kita menjadi sehebat kamu. Sentian, wanita-wanita itu berteriak seperti orang gila. Sama seperti para penggemar berat yang mengejar bintang, jika Sentian ingin para wanita ini melakukan sesuatu saat ini, mereka akan setuju tanpa ragu-ragu. Sentian tampak malu, sedangkan Gulinger tampak murung. Mengapa Sentian juga laki-lakinya? Sekarang suaminya diperlihatkan cinta oleh begitu banyak wanita, Gulinger tentu saja cemburu. Tuan Lembah, kamu akhirnya kembali. Orang-orang ini telah terjebak di sini selama beberapa hari. Bahkan jika kamu meminta mereka pergi, tidak ada yang akan pergi. Su Changsheng mengikuti Sentian dengan ekspresi tidak berdaya. Apa yang harus kita lakukan? Lalu mengusir orang-orang ini. Sentian tidak berdaya dan tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang ini. Kita tidak bisa meledakkan mereka kecuali kita menggunakan kekuatan, tapi kalau begitu, Master Lembah akan menjadi sasaran pelecehan verbal. Kata Su Changsheng dengan sedikit cemberut. Apa yang harus aku lakukan? Tampaknya menjadi seorang bintang juga disertai dengan banyak kekhawatiran. Sentian tidak bisa memikirkan cara yang baik. Dia tidak bisa menerima orang-orang ini, keluarga klan ini, bukan. Sentian tidak punya tenaga, apalagi sumber daya untuk dibagikan kepada orang-orang ini. Sentian, bukankah keluarga Long sudah mengeluarkan pengumuman dan mengikutimu? Kamu bisa memberitahu orang-orang ini bahwa keluarga Long dapat mewakilimu di masa depan, dan minta orang ini pergi mencari keluarga Long. Orang itu, Long Xingsu, punya otak.
Aku yakin dia bisa menanganinya dengan baik. Long Wu datang saat ini dan berkata pada Sentian, "Ya, biarkan orang-orang ini menemukan keluarga Long." Sentian mengangguk gembira, lalu memberitahu orang-orang itu lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sentian, banyak orang mulai berbondong-bondong ke rumah Long. Mengenai cara kerja Long Xingsu, Sentian tidak perlu khawatir. Setelah menyuruh semua orang pergi, Sentian memanggil Zhao Liguo, Su Changsheng dan 4 penjahat, termasuk Long Wu, untuk mendiskusikannya bersama. Lihat cara menyelamatkan Su Yuqi dari aliansi seni bela diri. Tuan Sen, Anda sekarang menjadi pusat perhatian, tetapi aliansi seni bela diri telah hilang. Banyak klan dan keluarga bangsawan telah meninggalkan aliansi seni bela diri. Mengapa kita tidak mengambil banyak keluarga klan dan menghancurkan aliansi seni bela diri secara langsung? Saya tidak percaya kita tidak bisa menyelamatkan Nona Su. Zhao Liguo berkata dengan keras. Kurasa tidak. Jika aliansi seni bela diri benar-benar tidak tahan dengan serangan besar-besaran terhadap aliansi seni bela diri, apa yang harus kita lakukan jika kita membunuh Nona Su? Kita tidak bisa memaksakan aliansi seni bela diri terlalu keras. Bagaimanapun, Nona Su ada di tangan mereka dan mereka bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Ding Buddha segera menentang usulan Zhao Liguo. Sentian tetap diam, dia juga ragu-ragu sekarang. Pada saat ini, tiba-tiba beberapa orang dari Medicine God Valley datang dengan satu orang terikat. Apa yang terjadi? Su panjang umur bertanya. Penatua Su, orang ini dari aliansi seni bela diri. Dia licik dan ditangkap oleh kami. Kata seseorang dari Medicine God Valley. Orang-orang dari aliansi seni bela diri. Ketika Su Changsheng mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Saya diperintahkan oleh pemimpin aliansi untuk datang ke sini untuk menyampaikan pesan kepada Tuan Sen. Melihat Su Changsheng marah, anggota aliansi seni bela diri buru-buru menjelaskan. Bawakan aku pesan. Sentian tampak terkejut, apakah pemimpinmu Ning Sam sekarang? Ya, pemimpin aliansi kami mengundang Anda ke aliansi seni bela diri, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda. Anggota aliansi seni bela diri itu berkata dengan hati-hati. Apa yang kamu bicarakan? Sentian bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Saya hanya bertanggung jawab menyampaikan pesan. Anggota aliansi seni bela diri itu menggelengkan kepalanya. Sentian sedikit mengernyit, dan kesadaran spiritual langsung memasuki pikiran anggota aliansi seni bela diri itu. Setelah menjelajah dengan kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa pria ini tidak berbohong. Biarkan anggota aliansi seni bela diri itu pergi. Tuan Lembah, Ning Sam tiba-tiba mengundangmu. Apakah ini penipuan? Su panjang umur bertanya. Pasti ada penipuan. Bocah itu Ning Sam selalu sangat jahat dan selalu ingin menipu orang. Kamu tidak boleh percaya kata-katanya, kata Zhao Liguo. Sentian tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Sentian menghela nafas, saya akan pergi ke aliansi seni bela diri untuk melihat trik apa yang ingin dimainkan Ning Sam. Sentian memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Bagaimanapun, Su Yuqi ada di tangan mereka, dan Sentian juga tahu bahwa Ning Sam adalah orang yang sangat jahat. Jika dia tidak pergi, akan merepotkan jika Ning Sam menyerang Su Yuqi. Sentian, hati-hati. Aku pernah mendengar tentang Ning Sam. Dia orang yang sangat licik. Long Wu memperingatkan Sentian. Paman Long, jangan khawatir, rencana apapun tidak ada gunanya menghadapi kekuatan absolut. Sentian tersenyum tipis dan kemudian berangkat ke aliansi seni bela diri. Saat ini, Ning Sam, setelah menerima kabar bahwa Sentian akan datang, sudah siap. Vajra diletakkan di tangannya, dan lusinan orang diatur di sekitar aula, semuanya adalah Wu Hou. Aliansi seni bela diri dapat memiliki kekuatan seperti itu, dan itu tidak dapat dipisahkan dari Su Yuqi. Meskipun dia memegang Vajra di tangannya, Ning Sam masih sedikit tidak yakin dan sangat gugup. Jangan gugup. Kamu memiliki senjata seni bela diri, jadi Sentian tidak bisa melakukan apapun padamu. Apalagi pacarnya juga ada di tangan kita. Jika dia berani membunuhmu, kamu bisa mengancam pacarnya. Tapi kenapa Dang Neng pergi ke sana kali ini? Sebaiknya kamu menang atas Sentian. Jika memungkinkan, janjikan dia lebih banyak sumber daya. Jiwa berkata pada Ning Sam.
Saya akan mencoba yang terbaik untuk membujuk Anda. Ning Sam mengangguk. Namun, Ning Sam tidak memiliki banyak harapan untuk negosiasi perdamaian ini, karena dia tahu seperti apa karakter Sentian. Tapi karena petinggi memintanya melakukan ini, dia tidak punya pilihan selain menurut. Hampir malam sebelum sosok Sentian muncul di pintu aliansi seni bela diri. Melihat Sentian datang, penjaga di pintu buru-buru bersembunyi jauh. Tidak ada yang berani menghentikan Sentian. Orang-orang dari aliansi seni bela diri ini melihat Sentian seperti tikus melihat kucing. Sentian berjalan langsung ke aula, dan Ning Sam sedang menunggunya sekarang. Begitu Sentian memasuki pintu, dia mengarahkan pandangannya pada Vajra di tangan Ning Sam. Aura besar terpancar dari Vajra. Hal ini membuat mata Sentian sedikit menyipit. Tampaknya Ning Sam benar-benar akan mempermainkannya kali ini. Ning Sam juga melihat Sentian memperhatikan Vajranya saat ini, dan tersenyum tipis, lalu segera berdiri dan berkata, "Sentian, kamu di sini, silakan duduk." Menonton teh. Ning Sam memberi perintah, dan segera seseorang membawakan teh untuk Sentian. Sentian tidak sopan dan duduk tepat di hadapan Ning Sam. "Apa yang kamu inginkan dariku? Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, dan jika kamu ingin mengatakan sesuatu, biarkan saja. Aku sangat sibuk." Sikap Sentian membuat Ning Sam merasa tidak bahagia, tapi dia tidak berani marah. Dia hanya bisa berpura-pura tersenyum dan berkata, "Aku datang kepadamu kali ini untuk berdamai denganmu. Seperti kata pepatah, lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh. Jika Anda tidak senang dengan aliansi seni bela diri kita, biarkan dia pergi. Kita harus menghilangkan kebencian kita." Sentian memandang Ning Sam dan tiba-tiba mencondongkan badan ke arah Ning Sam, yang mengejutkan Ning Sam. "Letakkan kebencianmu." Sentian mengangkat sudut mulutnya, "Aku membunuh ayahmu dan menghancurkan keluarga Ningmu. Bisakah kamu benar-benar melepaskan kebencianmu?" Badan Ning Sam sedikit gemetar setelah mendengar kata-kata Sentian. "Bagaimana kamu bisa melepaskan kebencian seperti ini karena membunuh ayahmu? Kendalikan emosimu, dia sengaja membuatmu kesal." Jiwa terus-menerus mengingatkan Ning Sam. Ning Sam menarik napas dalam-dalam, lalu berkata sambil tersenyum, "Itu semua sudah berlalu. Sekarang saya hanya ingin berlatih dan meningkatkan kekuatan saya. Saya sudah lama menyerah pada balas dendam karena membunuh ayah saya. Kapan waktunya untuk membalas? Bahkan jika aku membalas dendam padamu dan membunuhmu, kerabatku tidak akan selamat." Ning Sam mengatakan itu mudah, tetapi hatinya sangat sakit. Sentian memandang Ning Sam dengan sedikit kekaguman di matanya. Tingkat kesabaran Ning Sam ini berada di luar imajinasi banyak orang. "Kamu bisa berdamai denganku jika kamu mau, tapi kamu harus menunjukkan ketulusan terlebih dahulu." Sentian duduk lagi dan berkata dengan tenang, Tentu kami ikhlas. Apapun yang kamu mau, katakan saja." Ning Sam melihat ini dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Pacar saya sudah lama ditangkap oleh aliansi seni bela diri Anda. Biarkan dia dibebaskan sekarang, sehingga saya bisa melihat ketulusan aliansi seni bela diri Anda." Sentian ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan Suyuki. Setelah Sentian selesai berbicara, Ning Sam sedikit mengernyit, "Sentian, kamu juga harus tahu bahwa ada kekuatan besar di belakang aliansi seni bela diri. Bahkan pemimpin aliansi seni bela diri hanyalah pion. Aku tidak bisa memutuskan apakah akan melepaskan pacarmu, tapi aku jamin pacarmu pasti akan mendapat perlakuan terbaik." Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung menjadi marah. "Itu tidak masuk akal. Anda menggunakan darah pacar saya untuk membantu aliansi seni bela diri Anda mengembangkan master. Apakah Anda di sini untuk memberitahu saya bahwa dia dapat menerima perawatan terbaik? Bolehkah aku mengurungmu dan membuatmu berdarah setiap hari dan mengatakan kamu menerima perawatan terbaik?" Mata Sentian membelalak, dan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul dari badannya. "Sentian, harap tenang. Sebagai seorang kultivator, kita harus mengingat cinta anak-anak kita. Terlepas dari permintaan ini, saya dapat menyetujui yang lainnya. Aliansi seni bela diri kita memiliki banyak sumber pelatihan, saya dapat memberikannya kepada Anda." Ning Sam membujuk Sentian, dia takut Sentian akan benar-benar melakukan kekerasan. Sentian menatap Ning Sam dengan cermat, dan kemudian niat membunuh di badannya perlahan mereda. Setelah duduk lagi, dia berkata kepada Ning Sam, "Karena kamu berkata begitu,
aku akan mengubah permintaanku dan memberikan Vajra di tanganmu. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika Ning Sam mendengar ini, dia segera mengambil Vajra di tangannya, karena takut Sentian akan merebutnya. Jadi, bukan. Melihat Ning Sam seperti itu, Sentian berkata sambil tersenyum dingin. Saya tidak bisa membuat keputusan akhir tentang ini. Hal ini, Anda membuat tuntutan lain. Ning Sam berkata sedikit malu. Kamu tidak bisa membuat keputusan dalam hal apapun, bicarakan saja padaku, cari seseorang yang bisa membuat keputusan. Sentian berdiri, berbalik dan pergi. Sentian, aliansi seni bela diri kami telah menguasai banyak reruntuhan kuno. Jika Anda berjanji untuk tidak menjadi musuh aliansi seni bela diri kami lagi, kami bersedia memberi Anda reruntuhan sebagai kompensasi. Ning Sam berkata dengan keras. Aliansi seni bela diri mengadakan uji coba setiap tahun, jadi Anda harus memiliki banyak tempat uji coba. Setelah mendengar ini, Sentian mengambil kembali langkahnya, lalu menoleh ke arah Ning Sam, bolehkah saya memilih sesuka hati di antara reruntuhan kuno yang Anda sebutkan? Tentu. Ning Sam mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku akan memilih reruntuhan kuno. Sentian duduk kembali. Ning Sam sangat gembira dan buru-buru memerintahkan seseorang untuk membawakan buku yang tebal, namun sampul buku tersebut sudah sedikit usang dan terlihat sangat tua dan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Sentian, buku ini ditinggalkan oleh banyak senior. Buku ini mencatat beberapa reruntuhan klan kuno yang hilang. Kamu dapat memilih salah satu darinya. Ning Sam berkata pada Sentian. Bagaimana jika aku mengambil buku ini? Sentian tersenyum dingin. Itu tidak mungkin. Ini adalah harta karun aliansi seni bela diri kita. Aliansi seni bela diri telah mengandalkan buku ini untuk perkembangannya selama bertahun-tahun. Tak seorang pun kecuali petinggi aliansi seni bela diri yang dapat membaca buku ini. Merupakan ketulusan terbesar kami untuk mengizinkan Anda membaca buku ini dan memilih reruntuhan kuno darinya. Ning Sam menggelengkan kepalanya dengan ekspresi dingin. Ketika Sentian melihat ini, dia berhenti mengatakan apapun dan mulai melihat buku kuno di depannya. Saya melihat bahwa itu mencatat reruntuhan berbagai klan kuno yang hilang, serta pengenalan rinci tentang klan kuno. Setiap kali Sentian membalik halaman, rasanya seperti menemukan benua baru. Dia tidak menyangka aliansi seni bela diri akan memiliki harta karun sebesar itu. Ning Sam melihat Sentian membalik halaman dengan sangat lambat dan hati-hati, jadi dia sedikit mengernyit dan berkata, saya dapat memberitahu Anda bahwa semakin jauh ke belakang dalam buku ini, semakin kaya sumber daya reruntuhan kuno, tetapi semakin berbahaya mereka. Mari kita lihat apakah kamu berani. Setelah Ning Sam selesai berbicara, dia menatap Sentian dengan cermat. Ketika Sentian mendengar ini, dia segera menoleh ke belakang dan melihat reruntuhan kuno di belakang. Melihat Sentian menoleh ke belakang, senyuman tak terlihat muncul di bibir Ning Sam. Apa yang baru saja dia katakan dimaksudkan untuk memprovokasi Sentian. Untuk membiarkan Sentian memilih reruntuhan yang berbahaya, jika Sentian benar-benar menjelajahinya, dia mungkin mati di dalam. Ketika saatnya tiba, balas dendamnya akan terbalas, dan aliansi seni bela diri tidak lagi diancam oleh Sentian. Segera, mata Sentian berhenti pada reruntuhan kuno. Reruntuhan kuno ini dulunya adalah klan yang disebut klan Tianfu. Klan ini terutama berfokus pada jimat dan melatih jimat dengan rajin. Alasan mengapa Sentian menyukai relik ini adalah karena Sentian adalah orang yang paling kekurangan mantra. Dan dalam hal ini, Humazi relatif mahir. Akan lebih mudah untuk membawa Humazi bersamamu ketika saatnya tiba. Aku memilih tempat ini. Sentian menunjuk ke arah Fuzong hari itu dan berkata. Setelah Ning Sam melihatnya, dia memerintahkan seseorang untuk membawa pena dan kertas dan meminta Sentian untuk menyalinnya. Setelah menyalin, Ning Sam menggambar salib di belakang reruntuhan kuno. Artinya reruntuhan kuno ini telah dieksplorasi. Sentian menyimpan salinan peta itu, memasukkannya ke dalam sakunya, dan mengembalikan buku itu ke Ning Sam. Ning Sam mengambil buku itu dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Sentian, dendam kami harus diselesaikan sekarang. Jika Anda membutuhkan bantuan kami untuk apapun di masa depan, aliansi seni bela diri kami tidak akan pernah menolak. Ning Sam bersumpah dengan ekspresi serius di wajahnya. Tentu saja, dendam di antara kita telah dihilangkan. Saya harap Anda tidak membalas dendam kepada saya karena telah membunuh ayah saya. Sentian berkata pada Ning Sam Dao.
Tentu saja. Ning Sam menahan amarahnya, tersenyum dan mengangguk. Tapi dendam kita telah hilang. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja ketika aliansi seni bela diri menangkap pacarku. Jika aliansi seni bela diri tidak melepaskan pacarku, aku akan membubarkan seluruh aliansi seni bela diri. Kata Sentian dengan ekspresi muram. Aura yang terpancar dari Sentian memberikan ilusi kepada semua orang bahwa Sentian dapat menghancurkan aliansi seni bela diri hanya dengan satu gerakan. Apa maksudmu? Wajah Ning Sam menjadi dingin dan dia berkata dengan marah. Ku bilang, dendam antara aku dan kamu bisa dihilangkan, tapi dendam terhadap aliansi seni bela diri tidak bisa dihilangkan. Jika kamu tidak melepaskan pacarku, cepat atau lambat aku akan membunuh aliansi seni bela diri. Gelombang hawa dingin keluar dari badan Sentian. Sentian, kamu tidak menepati janjimu. Sebagai tokoh penting di dunia seni bela diri Kyoto, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ning Sam menekan amarah di hatinya dan bertanya pada Sentian. Bagaimana kabarku? Sentian tersenyum dingin, kamu menangkap pacarku, apakah aku masih harus berterima kasih padamu? Biar ku beritahu, jika pacarku tidak dibebaskan selama sehari, aku tidak akan menyerah mengikuti aliansi seni bela diri selama sehari. Setelah Sentian selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Sentian, kamu sudah keterlaluan. Ning Sam marah, Vajra di tangannya berdengung, dan dia hendak menyerang Sentian. Mengikuti raungan Ning Sam, Wu Hou yang bersembunyi di kegelapan juga bergegas keluar satu demi satu dan mengepung Sentian. Sentian melihat sekeliling dan mencibir, kamu bahkan ingin menghentikanku. Setelah mengatakan itu, Sentian tiba-tiba mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Tekanan mengerikan ini langsung menyebabkan Wu Hou di sekitarnya berlutut satu persatu, dan beberapa bahkan muntah darah. Kesenjangan dalam kekuatan absolut tidak dapat diimbangi oleh jumlah orang yang banyak. Melihat pemandangan ini, meskipun Ning Sam memegang senjata seni bela diri di tangannya, dia masih merasa sedikit malu di dalam hatinya. Apakah kamu akan bergerak? Jika kamu bergerak, aku bisa memberimu 2 gerakan. Jika tidak, minggirlah. Sentian memandang Ning Sam dengan dingin, menginjak-injak martabat Ning Sam hingga jatuh ke tanah. Ekspresi Ning Sam sangat jelek, tapi dia masih tidak berani mengambil tindakan. Pengecut. Setelah Sentian selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Sampai Sentian pergi, Ning Sam tidak bergerak. Tapi setelah Sentian pergi, Ning Sam menjadi marah. Angin kencang menyapu, dan Ning Sam melambaikan Vajra di depannya. Kekuatan yang menakutkan langsung merobohkan seluruh pintu aliansi seni bela diri. Sentian, aku akan membuatmu membayar harganya. Ning Sam meraung dengan marah, cahaya dingin bersinar di matanya. Setelah meninggalkan aliansi seni bela diri, Sentian langsung pergi ke keluarga Long. Saat ini, keluarga Long juga sangat hidup, dan banyak keluarga klan datang untuk mencari perlindungan. Karena keluarga Long didukung oleh Sentian, orang-orang ini seperti ini. Ketika Long Xingsu melihat Sentian datang, dia segera keluar untuk menyambutnya. Tuan Sen, sekarang keluarga Long telah menerima total. Long Xingsu ingin melapor dengan Sentian. Tapi Sentian melambaikan tangannya, jangan panggil saya Tuan Sen, saya setengah dari keluarga Long. Anda dan saya adalah saudara, jadi kita harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Sentian membenci keluarga Long pada awalnya dan ingin membunuh seluruh keluarga Long. Tapi sekarang Long Jingguo dan putranya sudah meninggal, dan semuanya dilakukan oleh Long Jingguo. Banyak anggota keluarga Long tidak mengetahuinya, jadi tidak perlu melibatkan mereka. Kata-kata Sentian membuat Long Xingsu tertegun sejenak, tapi kemudian wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dia tahu bahwa kata-kata Sentian sama dengan penerimaan penuhnya terhadap keluarga Long dan dirinya sendiri. Saudara Sentian, kami sekarang telah menerima lebih dari selusin klan dan keluarga bangsawan, dan ada banyak klan dan keluarga bangsawan di antara mereka yang ingin bergabung dengan keluarga Long. Saya berencana membentuk aliansi sehingga saya bisa melawan aliansi seni bela diri itu. Tapi ada satu hal. Dengan organisasi sebesar itu, sumber daya keluarga Long kita terbatas, jadi aku khawatir akan sulit untuk mempertahankannya. Long Xingsu berkata pada Sentian. Anda memiliki keputusan akhir tentang masalah aliansi, tetapi Anda harus tahu bagaimana mengidentifikasi klan-klan yang hanya merupakan orang luar. Mengenai sumber daya, saya punya solusinya.
Anda dapat memerintahkan seseorang untuk mengirimi saya pena dan kertas. Sentian berkata pada Long Xingsu. Bagus. Long Xingsu mengangguk dan segera memerintahkan seseorang untuk membawa kertas dan pena. Kemudian Sentian memasuki ruangan, memejamkan mata sedikit, mengingatnya dengan cermat, dan kemudian dengan cepat mulai menggambar di atas kertas. Gambar yang dia gambar semuanya adalah peta dan pengenalan reruntuhan kuno yang dia lihat ketika dia berada di aliansi seni bela diri. Meskipun Ning Sam tidak mengizinkannya mengeluarkan buku itu, ingatan luar biasa Sentian telah lama meninggalkannya dengan kenangan fotografis. Segera, peta lebih dari selusin reruntuhan kuno digambar oleh Sentian. Long Xingsu melihatnya, sedikit bingung, tidak tahu apa yang sedang digambar Sentian. Singkirkan barang-barang ini. Ini adalah reruntuhan kuno dan berisi banyak sumber daya. Jika waktunya tiba, keluarga Long juga dapat melakukan uji coba untuk mengkonsolidasikan status keluarga Long. Sentian menyerahkan barang-barang itu kepada Long Xingsu. Long Xingsu tercengang. Dia memegang peta itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana Sentian mengetahui alamat dari begitu banyak reruntuhan kuno. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu tidak perlu menghiburku. Sentian melambaikan tangannya dan berkata, "Tahu." Long Xingsu mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ngomong-ngomong, bisakah penjara bawah tanah keluarga Long dibuka? Sentian bertanya. Long Xingsu berhenti dan berkata, "Kamu bisa membukanya. Setelah kematian Long Jingguo, lingkaran sihir di ruang bawah tanah akan hilang." Saudara Sentian, apakah kamu ingin pergi ke ruang bawah tanah untuk melihatnya? Long Xingsu mengira Sentian akan mengunjungi tempat ibunya di penjara. Sentian menggelengkan kepalanya, "Tidak. Karena penjara bawah tanah bisa dibuka, simpanlah batu guntur langit itu, mungkin itu akan digunakan suatu hari nanti. Saya telah mengirim seseorang untuk menyimpannya," kata Long Xingsu. "Oke, tidak apa-apa." Begitu Sentian melambaikan tangannya, Long Xingsu pergi. Alasan mengapa Sentian memikirkan batu guntur surgawi itu adalah karena dia bisa menggunakan batu guntur surgawi ini untuk langsung meledakkan ruang bawah tanah aliansi seni bela diri jika tidak ada cara lain. Namun jika Anda ingin meledakkan Dungeon tersebut tanpa melukai Suyuki, Anda perlu mengetahui detail struktur Dungeon tersebut. Meskipun Sentian masuk 2 kali, itu hanya untuk waktu yang sangat singkat, dan dia tidak mengamatinya dengan cermat. Sekarang dia pikir akan sulit untuk masuk. Bahkan jika ada senjata ajaib luar angkasa seperti lingkaran Qiankun, tidak ada cara untuk masuk. Aliansi seni bela diri telah mengikat kembali ruang bawah tanah dengan luar angkasa. Sepertinya kita perlu mencari kesempatan untuk masuk ke ruang bawah tanah dan melihat lebih dekat. Sentian bangkit dan keluar kamar, berencana berjalan-jalan di jalan untuk melihat apakah Ge Fuhai sudah kembali. Jika dia ingin mengetahui rahasia Zixiao Mansion, sepertinya dia hanya bisa bertanya pada Ge Fuhai. Selain itu, Sentian juga ingin menghubungi Humasi. Jika dia benar-benar ingin pergi ke klan Tianfu untuk mencari tahu apa yang terjadi, jika Humasi mengikutinya, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Karena hari semakin larut, Sentian menemukan restoran kecil namun unik, memesan makanan, dan makan sendirian. Walaupun restorannya tidak besar, tapi penuh dan banyak orang yang makan. Saat ini, kedua wanita tidak jauh dari Sentian menarik perhatian Sentian. Karena dia menemukan bahwa aura yang dipancarkan kedua wanita ini sangat kuat. Yang terpenting adalah aura yang dipancarkan kedua wanita ini sebenarnya mengandung fluktuasi kekuatan spiritual. Anda harus tahu bahwa hanya kultivator abadi yang dapat menghasilkan kekuatan spiritual dalam badan mereka. Jika mereka adalah pejuang, mereka hanya akan menghasilkan kekuatan. Sentian tidak bisa tidak fokus pada kedua wanita itu, dan bahkan tampak kesurupan. Jika dia tidak takut pihak lain akan mengetahuinya, Sentian pasti ingin menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki dan melihat apakah kedua wanita ini adalah biksu. Saudari Kyuju, lihat orang ini. Dia menatap lurus ke arah kita. Menjijaikan sekali. Dia terlihat seperti orang mesum. Han Qinger telah lama menyadari bahwa Sentian sedang melihat langsung ke arah mereka, jadi dia berkata dengan ekspresi jijai di wajahnya. "Nona, ayo makan cepat dan kembali setelah makan. Orang ini memiliki kekuatan spiritual dan seharusnya menjadi biksu. Dia mungkin juga menemukan identitas kita."
Kyuju berbisik pada Han Qinger. Tidak, aku ingin memberi pelajaran pada pria ini. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan pria ini untuk menipu begitu banyak gadis agar tergila-gila padanya. Seperti yang dikatakan Han Qinger, seberkas kesadaran menuju ke arah Sentian. Sentian mengerutkan kening, dengan ekspresi terkejut di matanya. Kesadaran spiritual Han Qinger menyebar, dan Sentian menemukan bahwa Han Qinger sebenarnya berada di alam Wuhou Agung. Anda harus tahu bahwa di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, hanya ada segelintir Douhou muda, dan saya belum pernah mendengar ada gadis yang mencapai level Douhou. Tepat ketika kesadaran Han Qinger memasuki pikiran Sentian, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di benak Sentian, langsung memotong kesadaran Han Qinger. Ah! Han Qinger berteriak kaget, merindukan. Kyuju buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kesadaran orang ini sangat kuat. Wajah Han Qinger berubah sedikit jelek. Ketika Sentian melihat bahwa Han Qinger telah menggunakan kesadaran spiritualnya, dia tidak perlu menyembunyikannya. Jadi kesadaran spiritual yang sangat besar menyelimuti Han Qinger, dan dia ingin mencari tahu siapa Han Qinger dan yang lainnya. Tapi saat kesadaran Sentian menyelimuti Han Qinger, badan Kyuju bersinar dengan cahaya ungu samar. Setelah kesadaran Sentian bersentuhan dengan cahaya ini, dia langsung dikalahkan, tidak menyisakan ruang untuk berjuang. Mata Sentian melebar dan dia tampak tidak percaya. Seseorang yang bisa mengalahkan kesadarannya sendiri dengan mudah pasti lebih kuat darinya. Kyoto, sejak kapan kita punya master seperti itu? Sentian tidak percaya bahwa seorang wanita muda bisa sekuat itu. Nona, ayo pergi, Kyuju berkata pada Han Qinger. Takut dengan apa yang akan dia lakukan, orang ini bukan tandinganmu. Han Qinger menatap Sentian dengan dingin, masih membenci Sentian. Baru saja, Sentian mematihkan kesadarannya tanpa upacara, yang membuat Han Qinger ketakutan. Nona, jika kita tinggal di luar terlalu lama, penguasa istana akan menghukumku saat kita kembali. Kyuju tampak bingung. Melihat Kyuju seperti itu, Han Qinger hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Oke, aku tidak akan pergi. Han Qinger bangkit dan berjalan keluar bersama Kyuju. Sentian mengikutinya keluar bahkan tanpa makan. Dia sangat penasaran dari mana asal kedua orang dengan tingkat kultivasi seperti itu. Anda harus tahu bahwa seluruh dunia sangat kekurangan energi spiritual. Jika Anda ingin berkultivasi hingga kondisi ini, akan lebih sulit daripada menunggunya. Sentian juga mengandalkan kekuatan teknik kondensasi jantung dan banyak peluang untuk menerobos ranah Douhou. Han Qinger dan Kyuju berjalan di depan, dan Sentian mengikuti di belakang. Apakah kamu sakit? Mengapa kamu mengikuti kami? Han Qinger tidak tahan lagi dan berteriak pada Sentian. Nona, aku tidak bermaksud jahat, aku hanya ingin mengenalmu. Sentian hanya ingin tahu bagaimana Han Qinger dan yang lainnya mencapai tingkat kultivasi seperti itu di era kekurangan energi spiritual ini. Ingin mengenal kami. Han Qinger tersenyum, menurutku kamu hanya ingin berkencan dengan kami, kan? Aku sudah melihat banyak pria sepertimu. Apakah kamu ingin mengelabui kami agar berhubungan seks karena kamu menganggap kami cantik? Kamu bahkan tidak memandang dirimu seperti itu, apakah kamu layak? Han Qinger tiba-tiba mengejek Sentian. Sentian sebenarnya hanya ingin mengenal mereka berdua dan dari mana asal mereka. Tidak ada pemikiran untuk membujuk mereka ke tempat tidur. Tapi aku tidak menyangka Han Qinger begitu lugas. Nona, Anda salah paham. Saya tidak berniat menipu Anda agar tidur dengan saya. Saya hanya ingin mengenal Anda. Sentian menjelaskan. Siapa yang percaya? Han Qinger memutar matanya ke arah Sentian dan berkata, berhenti mengikuti kami, atau aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Han Qinger mengikuti Kyuju ke depan, dan sosoknya menghilang di malam hari. Sentian sedikit tidak berdaya, dia tidak menyangka akan bertemu dengan wanita yang tidak masuk akal seperti itu. Sentian berbalik dan berencana untuk kembali makan, tetapi begitu dia berbalik, dia melihat gelombang fluktuasi aura yang menakutkan tidak jauh dari sana. Lalu terdengar teriakan keras dan suara perkelahian. Ketika Sentian melihat ini, dia bergegas maju. Di sudut, Sentian melihat 4 pria berbaju hitam menyerang Han Qinger dan Kyuju. Kekuatan keempat pria berbaju hitam itu tidak rendah. Han Qinger menerima tamparan di bahunya dan darah muncrat dari mulutnya. Nona, ayo pergi, ayo cepat. Kyuju meneriaki Han Qinger dengan 1 lawan 4.
Mata Han Qinger penuh keengganan, tapi pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan berlari menuju Sentian. Ketika seorang pria berbaju hitam melihat Han Qinger hendak berlari, dia melompat dan bergegas. Qiu Ju ingin menghentikannya, tapi dia terjerat erat oleh pria berbaju hitam lainnya yang terburu-buru dan tidak bisa kabur sama sekali. Pria berbaju hitam baru saja melompat dan meraih ke belakang Han Qinger, lalu menamparkan Han Qinger dengan telapak tangannya. Han Qinger sendiri terluka, jadi dia berbalik dan bergegas ke depan dengan telapak tangan. Ledakan. Badan Han Qinger langsung terlempar dan mendarat dengan keras di kaki Sentian. "Nona, kamu baik-baik saja?" Sentian buru-buru membantu Han Qinger berdiri. Ketika Han Qinger melihat itu adalah Sentian, dia tetap waspada dan mengikuti Sentian untuk menjauhkan diri. Tampaknya Han Qinger masih menganggap Sentian sebagai orang jahat. Pria berbaju hitam berjalan menuju Han Qinger selangkah demi selangkah, sementara Sentian berdiri di depan Han Qinger. "Nak, kamu tidak ada hubungannya di sini, keluar dari sini." Pria berbaju hitam itu memelototi Sentian dan berkata, "Siapa kamu? Kenapa kamu menyerang seorang gadis?" Sentian bertanya pada pria berbaju hitam. "Sudah kubilang, ini bukan urusanmu." Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih Han Qinger. Ketika Sentian melihat ini, badannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian dia meninju pria berbaju hitam itu. Kekuatan naga dimainkan sepenuhnya oleh Sentian. Naga emas mengelilingi tinju. Bentuk sebenarnya dari naga emas. Pria bermata hitam itu berkedip kaget sesaat, lalu dia juga meninju. Ledakan. Ada kilatan cahaya keemasan, dan Sentian merasakan kekuatan besar yang menjatuhkannya. Badan Sentian membentur dinding begitu keras hingga roboh dalam sekejap. Sentian hanya merasakan sensasi manis di tenggorokannya, dan seteguk darah muncrat. Dengan badannya yang terluka, Sentian perlahan berdiri dan menatap pria berbaju hitam di depannya dengan tidak percaya. Dia sendiri adalah Wu Hou Agung sekarang, tapi dia tidak ingin mampu menahan setiap gerakan di depan pria berbaju hitam ini. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pria berbaju hitam ini. Sentian tidak mengerti apa yang terjadi dengan Kyoto. Mengapa begitu banyak master tiba-tiba muncul? "Nak, siapa kamu? Kenapa kamu ingin ikut campur dalam urusan kami?" Pria berbaju hitam itu bertanya dengan suara dingin. "Aku baru saja melihatmu menindas seorang gadis kecil dan tidak tahan. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian." Sentian menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Karena kamu tidak tahu, maka menjauhlah dan jangan paksa aku membunuhmu." Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, dia mengabaikan Sentian dan meraih Han Qinger. Sentian melompat lagi, dan cahaya keemasan menyilaukan muncul dari tinjunya. Tinju cahaya suci. Sentian menabrak pria berbaju hitam itu. Meskipun dia tahu dia kalah, Sentian tetap mengambil tindakan. Tinju suci kuno. Pria bermata hitam itu sedikit menyipit, dan ada sedikit kejutan di matanya lagi. Ledakan. Semburan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan kekuatan besar mengguncang badan Sentian lagi. Baru pada saat inilah Han Qinger memandang Sentian tanpa kehilangan kewaspadaannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Han Qinger melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. "Tidak apa-apa." Tetapi Sentian tahu bahwa pria berbaju hitam itu tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan sepertinya tidak ingin membunuhnya. "Nak, jangan paksa aku untuk membunuhmu, keluar dari sini sekarang juga." Pria berbaju hitam berjalan menuju Sentian dan Han Qinger selangkah demi selangkah. "Pergilah, itu bukan urusanmu di sini, tidak perlu mempertaruhkan nyawamu." Han Qinger tahu bahwa dia sudah ditakdirkan, jadi dia mendorong Sentian. "Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja." Setelah Sentian selesai berbicara, lingkaran Qiankun tiba-tiba muncul di tangan Sentian. Begitu lingkaran Qiankun terlempar di tangannya, sebuah lubang hitam langsung muncul di udara. Sentian menarik Han Qinger dan melompat ke dalam lubang hitam. Pria berbaju hitam buru-buru mengambil tindakan, tapi lubang hitam di udara telah menghilang. Sebenarnya ada senjata ajaib luar angkasa. Apa identitas pemuda ini? Pria berbaju hitam melihat ke udara dengan ekspresi serius di wajahnya. Han Qinger telah kabur, tetapi pria berbaju hitam itu berbalik. Mereka berempat menyerang Qiu Ju. Setiap gerakan adalah gerakan mematikan, seolah-olah mereka tidak ingin Qiu Ju hidup. Pada saat ini,
Kyuju sudah memiliki bekas luka, dan dia menahannya dengan nafas energi yang sebenarnya. Cepat, di sana. Inilah suara langkah kaki yang kacau dan teriakan nyaring. Mendengar gerakan ini, keempat pria berbaju hitam itu saling memandang, lalu sosok mereka melintas dan menghilang dalam sekejap. Kyuju menyeret badannya yang terluka parah dan segera pergi. Tepat setelah empat pria berbaju hitam dan Kyuju pergi, lebih dari selusin orang bergegas ke sini. Pemimpin dari selusin orang ini adalah Singjun dari tim penegak hukum. Singjun melihat reruntuhan di sekitarnya dan darah di tanah, wajahnya menjadi sangat serius. "Kapten, orang itu telah kabur," kata seorang anggota tim penegak hukum. "Ayo kembali." Singjun melambaikan tangannya dan mundur. Di sisi lain, Sentian dan Han Qinger menggunakan ruang lingkaran Qiankun untuk berteleportasi ke pintu rumah Long. Sentian dan Han Qinger saling mendukung dan masuk ke rumah Long. Ketika para pelayan keluarga Long melihat Sentian kembali berlumuran darah, mereka segera melaporkannya ke Long Xingsu. "Saudara Sentian, ada apa denganmu?" Long Xingsu bertanya dengan kaget. Kekuatan Sentian saat ini adalah Wu Hou Agung. Berapa banyak orang di seluruh dunia seni bela diri Kyoto yang dapat melukai Sentian seperti ini? Siapkan kamar untukku, dan segera kirim seseorang ke lembah Dewa Pengobatan untuk mendapatkan ramuan herbal. Sentian berkata pada Long Xingsu. Long Xingsu mengangguk dan segera memerintahkan orang-orang pergi ke lembah Dewa Pengobatan untuk mendapatkan tanaman obat. Dan dia secara pribadi membawa Sentian dan yang lainnya ke kamar. Setelah memasuki ruangan, Sentian melambaikan tangannya dan meminta Long Xingsu keluar. Wajah Han Qinger sangat pucat saat ini, dan dia jelas terluka parah. Tapi Sentian sendiri tidak jauh lebih baik. "Tempat apa ini?" Han Qinger bertanya pada Sentian. "Ini rumahku, kamu bisa sembuh dengan tenang." Sentian berkata pada Han Qinger. Han Qinger memandang Sentian, dengan ekspresi malu di wajahnya. Jika dia menyembuhkan lukanya sekarang, dan jika Sentian memanfaatkannya untuk menyembuhkan lukanya dan merencanakan niat jahat terhadapnya, maka Han Qinger akan mendapat masalah di seluruh dunia. Sentian juga melihat kekhawatiran Han Qinger, jadi dia bangkit dan berjalan keluar. "Saya telah mengirim seseorang untuk mengambil obat herbal. Jika tidak terjadi apa-apa besok, luka Anda akan sembuh." Setelah Sentian selesai berbicara, dia keluar ruangan. Melihat Sentian keluar dari kamar, Han Qinger menutup matanya sedikit dan diam-diam mulai pulih. Hanya saja karena energi spiritual di dunia terlalu sedikit, kecepatan penyembuhan Han Qinger sangat lambat. Sentian pergi ke kamar sebelah untuk memulai penyembuhan. Kyoto, Paviliun Pelindung Dharma. Meski sudah larut malam, lampu di Paviliun Pelindung Dharma masih menyala. Tuan Si duduk di depan meja, sedikit mengernyit. "Tuan Si, saya sudah menyelidiki tempat kejadian. Ini jelas bukan disebabkan oleh pertarungan antara prajurit biasa. Kyoto memiliki peraturan yang tidak mengizinkan prajurit berperang di kota. Saya yakin tidak ada yang berani melanggarnya secara terbuka. Dan menilai dari nafas yang tersisa di tempat kejadian, orang-orang ini sangat kuat. Saya curiga." Singjun ragu-ragu, tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. "Kecurigaanmu benar, inilah orang-orang di alam rahasia." Tuan Si mengangguk. Dia sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Singjun tanpa Singjun mengatakan apapun. Lalu siapa orang-orang ini? Mengapa mereka berani keluar dari dunia rahasia dan bertarung secara terbuka di dunia sekuler? Kata Singjun dengan ekspresi terkejut. Tuan Si menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, tetapi hal seperti ini mungkin akan semakin sering terjadi di masa depan. Gejolak besar yang sebenarnya mungkin tidak akan lama lagi." Singjun mendengarkan dari pinggir lapangan. Meskipun dia tidak mengerti kekacauan apa yang dibicarakan Tuan Si, yang dia tahu adalah pemandangan darah mengalir ke sungai mungkin terjadi lagi. Dini hari berikutnya, badan Sentian yang kuat, lukanya tidak lagi serius. Su Changsheng bergegas ke keluarga Long dengan berbagai ramuan dan ramuan. Mengetahui bahwa Sentian terluka, Su Changsheng sangat cemas, jadi dia datang sendiri membawa obatnya. "Tuan Lembah, kamu baik-baik saja?" Setelah melihat Sentian, Su Changsheng bertanya dengan gugup. "Saya baik-baik saja." Sentian menggelengkan kepalanya, "Apakah Anda sudah membawa bahan obat yang saya minta?" "Aku membawanya, dan beberapa pil." Su Changsheng buru-buru memberi Sentian semua ramuan dan ramuan yang dibawanya.
Sentian mengambil barang-barang ini dan mengetuk pintu sebelah. Pintu terbuka. Setelah malam penyembuhan, wajah Han Kinger jelas jauh lebih baik, tapi napasnya masih sedikit tidak stabil. Tapi Han Kinger terkejut saat melihat Sentian bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ini baru satu malam, dan energi spiritual antara langit dan bumi sangat langka, luka Sentian sembuh begitu cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Sentian bertanya pada Han Kinger. Han Kinger mengangguk, tidak ada yang serius. Ada beberapa ramuan dan ramuan di sini untuk membantumu menyembuhkan. Sentian memberi Han Kinger semua ramuan dan ramuan yang dibawa oleh Su Changsheng. Han Kinger melihat hal-hal ini di depannya, dan dia tahu bahwa di dunia sekuler, hal-hal ini pasti tak ternilai harganya. Mengapa kamu membantuku? Han Kinger bertanya dengan bingung. Dia dan Sentian bukanlah saudara, mereka juga tidak mengenal satu sama lain. Han Kinger terkejut karena Sentian begitu baik padanya. Jangan khawatir, aku tidak punya niat membantumu. Saat keadaanmu membaik, kamu bisa pergi dengan bebas. Sentian takut Han Kinger akan salah memahami apa yang dia rencanakan untuknya, jadi dia berkata dengan cepat. Han Kinger membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, terima kasih, aku akan membalasnya. Sentian tersenyum, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Dia membantu Han Kinger bukan sebagai imbalannya. Rumah Zixiao. Qiuju menyeret badannya yang terluka parah kembali. Ketika Han Fuseng mendengar putrinya hilang, dia langsung marah besar, dan An Lingrong pun mulai menangis karena mengkhawatirkan putrinya. Ini sangat terkutuk. Siapa yang berani melakukan sesuatu pada putriku Han Fuseng? Kemarahan Han Fuseng terus meningkat. Tuan, orang-orang itu pasti bukan dari dunia sekuler. Mereka juga seharusnya berasal dari dunia rahasia. Mereka sangat kuat, Qiuju berkata pada Han Fuseng. Orang-orang di alam rahasia, siapa di balik ini, mengincar rumah Zixiaoku. Han Fuseng mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia tahu bahwa yang sebenarnya ingin dihadapi orang-orang ini bukanlah Han Kinger, tapi Han Kinger hanyalah alat tawar-menawar. Yang sebenarnya ingin mereka tangani adalah rumah Zixiao mereka. Qiuju, di mana Lu Chang? Aku mengirim seseorang untuk memberitahunya dan memintanya menemukan Kinger. Apa kau tidak melihatnya? Seorang Lingrong bertanya. Seorang Lingrong telah mengirim seseorang untuk memberitahu Kastil Chanyu dan meminta Lu Chang menemukan Han Kinger. Jika Lu Chang menemukan Han Kinger, mungkin ini tidak akan terjadi. Saya tidak melihat Tuan Lu. Qiuju menggelengkan kepalanya. Apa yang dilakukan Lu Chang ini? Kenapa dia diminta mencari Kinger, tapi tidak ada jejaknya? Wajah seorang Lingrong penuh penyesalan, dia mungkin juga mengirim orang dari Zixiao Mansion untuk pergi keluar dan mencari Han Kinger. Dengan begitu, hal ini tidak akan terjadi. Qiuju, turun dan istirahat. Jangan sebutkan hilangnya nona muda itu kepada siapapun. Han Fuseng melambaikan tangannya. Dia takut setelah berita itu menyebar, banyak orang dengan motif tersembunyi akan lebih merugikan Han Kinger. Kebangkitan, apa yang harus saya lakukan? Cepat dan kirim seseorang untuk menemukan Kinger. An Lingrong berkata dengan cemas kepada Han Fuseng. Han Fuseng mengangguk dan segera mengirim puluhan orang ke Kyoto untuk mencari Han Kinger. Namun, agar tidak menimbulkan kekhawatiran semua orang di dunia sekuler dan pihak berwenang, orang-orang ini hanya bisa keluar dari dunia rahasia secara bertahap. Hari lain telah berlalu. Dengan pil dan ramuan herbal, luka Han Kinger hampir sembuh. Han Kinger berinisiatif mencari Sentian dan mengikuti Sentian untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Aku harus pergi, kalau tidak orang tuaku akan sangat cemas sampai mati. Han Kinger menemukan Sentian dan berkata, apakah kamu membutuhkan aku untuk mengantarmu kembali? Sentian bertanya. Sentian mengatakan ini hanya karena dia ingin tahu dari mana asal Han Kinger dan apa identitasnya. Namun, Sentian takut Han Kinger akan merasa jijai, jadi dia tidak bertanya secara langsung. Han Kinger menggelengkan kepalanya, tidak. Aku tahu kamu benar-benar ingin mengetahui identitasku, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Yang bisa kuberitahukan padamu hanyalah namaku. Namaku Han Kinger, siapa namamu? Namaku Sentian. Sentian tersenyum tipis. Oke, aku akan mengingatnya. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas budimu.
kata Han Qinger, mengambil sepotong batu giok transparan dari badannya, dan kemudian menyerahkannya kepada Sentian. Saya telah memakai ini sejak saya masih kecil. Sekarang saya memberikannya kepada Anda sebagai cara untuk membalas anugerah penyelamatan hidup Anda. Han Qinger menyerahkan batu giok itu kepada Sentian. Sentian ingin menolak, tetapi melihat tidak ada yang aneh dengan batu giok itu dan tidak terlalu berharga, dia menerimanya. Sentian tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, batu giok ini akan menyelamatkan nyawa Sentian. Ayo pergi, aku akan membawamu keluar dari Kyoto. Sentian sekarang dapat menyimpulkan bahwa Han Qinger bukan dari Kyoto. Han Qinger tidak menolak dan mengikuti Sentian keluar dari rumah Long dan berjalan di jalanan Kyoto. Melihat Kyoto yang ramai, Han Qinger memiliki perasaan yang tak terlukiskan di matanya. Setelah ini, Han Qinger tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia rahasia lagi seumur hidupnya. Meskipun alam rahasia sangat bagus, dengan energi spiritual yang kaya dan sumber daya yang banyak. Tapi bagi Han Qinger, yang dia sukai dan dambakan adalah dunia sekuler ini. Sentian merasa sangat aneh ketika dia melihat Han Qinger seperti itu. Han Qinger memandangi gedung-gedung tinggi biasa dan orang-orang yang lewat, seolah-olah dia sedang bernostalgia dan segar. Mungkinkah Han Qinger adalah peri dari surga yang turun ke bumi? Belum pernah melihat ini. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba aura menakutkan tiba-tiba menyerang ke arah Sentian dan yang lainnya. Ekspresi Sentian berubah drastis. Dia bisa merasakan aura ini menakutkan, dan masing-masing aura tidak lebih buruk dari auranya sendiri. Rusak, ayo pergi. Sentian meraih Han Qinger dan kabur. Tapi sudah terlambat, selusin orang telah mengepung Sentian dan Han Qinger. Orang-orang ini memancarkan aura yang langsung menekan Sentian, membuatnya tidak bisa bergerak. Mata Sentian penuh dengan ketakutan, awalnya dia mengira dia telah mencapai Dao Hou dan dapat dengan mudah kabur bahkan jika dia dikalahkan oleh seorang master. Tetapi saat ini, Sentian menyadari bahwa dengan sedikit kekuatannya, dia tidak berdaya untuk melawan. Kalian semua hentikan. Han Qinger tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak dengan marah kepada selusin orang. Dengan teriakan marah Han Qinger, aura yang menekan Sentian langsung menghilang, dan Sentian bebas kembali. Nona, silakan kembali bersama kami. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat kepada Han Qinger. Han Qinger mengangguk, lalu menatap Sentian. Sentian, terima kasih. Wajah Sentian tidak menunjukkan ekspresi saat ini. Area di mana dia baru saja kehilangan kemampuan untuk bergerak merupakan pukulan besar bagi hati Sentian. Han Qinger pergi bersama orang-orang itu, sementara Sentian berdiri di sana dengan pandangan kosong. Butuh waktu lama bagi Sentian untuk bereaksi. Sangat kuat. Aku tidak menyangka masih ada orang dengan kekuatan sekuat itu di dunia ini. Sentian melihat ke arah kiri Han Qinger, dan dia tiba-tiba merasa seperti katak di dalam sumur. Selama berhari-hari, Sentian tinggal di rumah Long tanpa makan, minum, atau bahkan keluar. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Sentian hari ini. Dong dong dong. Pada hari ini, Long Xingsu mengetuk pintu rumah Sentian. Ada apa? Suara Sentian datang dari dalam ruangan. Saudara Sentian, seseorang mencarimu di luar pintu, mengatakan bahwa dia adalah teman lamamu. Kata Long Xingsu. Apa namanya? Sentian sedikit mengernyit, dia tidak tahu kenapa dia punya teman lama di Kyoto. Dia bilang namanya Hu Mazi. Begitu Long Xingsu selesai berbicara, dia melihat Sentian tiba-tiba membuka pintu, dengan cahaya bersinar di matanya. Tapi saat ini, Sentian memiliki janggut di seluruh wajahnya dan terlihat sangat dekaden. Di mana mereka? Cepat bawa mereka masuk. Sentian berkata dengan cemas pada Long Xingsu. Long Xingsu tidak berani menunda dan buru-buru membawa Hu Mazi masuk. Hu Mazi kaget saat melihat Sentian. Sial, apakah kamu jatuh ke Gunung Savage? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Wajah Hu Mazi penuh kebingungan. Tahukah Anda, Sentian dulunya adalah seorang pemuda tampan, namun kini ia telah menjadi seorang paman dengan janggut di wajahnya. Tuan Hu, masuklah dan beritahu saya bahwa ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Sentian menarik Hu Mazi ke dalam kamar. Kemudian dia memerintahkan Long Xingsu untuk mengirim seseorang untuk menjaga pintu dan tidak ada yang diizinkan masuk. Apa yang terjadi? Menjadikannya begitu misterius. Hu Mazi tampak bingung. Tuan Hu,
Izinkan saya bertanya, dari siapa Anda mempelajari mantra ini? Sentian bertanya. Tentu saja itu tuanku. Bukankah ini omong kosong? Humazi memandang Sentian dengan aneh. Tidak, aku tahu gurumu lah yang mengajarimu. Kamu berasal dari klan mana? Sentian sedikit cemas, jadi dia berbicara sedikit tidak jelas. Klan Guru Surgawi, pendiri klan Guru Surgawi kami adalah Tianxi Zhang yang terkenal. Humazi tampak bangga ketika berbicara tentang klannya. Kalau begitu, tahukah kamu tentang klan Tianfu? Ia juga merupakan orang yang berspesialisasi dalam melatih jimat. Sentian bertanya. Humazi tertegun sejenak, lalu melihat Sentian dari atas ke bawah, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang klan Tianfu? Itu adalah klan kuno yang menghilang bertahun-tahun yang lalu. Kemudian, sebagian besar klan yang mengkhususkan diri dalam berlatih seni jimat berasal dari klan Tianfu. Bahkan Zhang Tianxi, pendiri klan Tianxi kami, hanyalah murid muda dari klan Tianfu saat itu. Ketika Sentian mendengar ini, matanya melebar karena terkejut. Saya tidak menyangka Fu Zong menjadi begitu kuat hari ini. Tentu saja, saya pikir saat itu, kepala klan Tianfu secara pribadi menulis sebuah rune. Rune inilah yang menekan iblis selama ratusan tahun. Ini menunjukkan betapa kuatnya rune ini. Biar ku beritahu, seni bela diri sedang merajalela sekarang, dan banyak orang merasa bahwa jimat tidak berguna. Faktanya, sebenarnya tidak. Jimat dapat menyelamatkan orang, membunuh orang, dan bahkan menjaga keamanan pesta. Jimat yang ditarik oleh master jimat tingkat tinggi dapat langsung membunuh seorang martial saint. Jimat yang sama yang ditarik oleh master jimat senior juga dapat secara instan meningkatkan kekuatan seorang martial lord yang hebat menjadi seorang martial saint. Kamu pasti tahu kalau kesaktian jimat itu selalu berubah dan tidak ada habisnya. Bukankah karena jimat Buddha Tathagata, monyet matahari legendaris itu ditumpas di Gunung Lima Jari? Humazi terus berbicara tentang mantra dengan Sentian, yang juga memberi Sentian pemahaman yang lebih dalam tentang mantra tersebut. Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Saat Sentian berbicara, dia mengeluarkan peta reruntuhan kuno klan Tianfu, dan ada beberapa catatan rincin di dalamnya. Ketika Humazi melihat peta ini, seluruh badannya gemetar karena kegembiraan. Ini, bagaimana mungkin klan Tianfu masih ada sampai sekarang? Sungguh luar biasa. Dari mana kamu mendapatkan peta ini? Apakah itu palsu? Humazi tidak percaya, bagaimana mungkin peta seperti itu masih ada di dunia. Sentian tidak menyembunyikan apapun, dia memberitahu Humazi bagaimana dia menggambar peta di aliansi seni bela diri. Karena itu berasal dari aliansi seni bela diri, tidak mungkin salah. Hebat, hebat. Aku tidak menyangka bisa melihat klan tertua dalam mantra seumur hidupku. Ayo pergi sekarang, aku tidak sabar. Humazi menarik Sentian dan mulai berjalan keluar. Tunggu sebentar, aku harus membersihkannya. Sentian seperti orang biadab sekarang, dia harus membersihkan diri sebelum pergi. Saat ini, Sentian selalu menderita rasa rendah diri yang sangat besar. Dalam kondisinya saat ini, sulit baginya untuk mengambil langkah maju. Kecuali Anda menemukan peluang besar, tetapi peluang sulit didapat. Jika Anda ingin menemukan peluang lain, Anda tidak tahu berapa tahun dan bulan yang dibutuhkan. Dan jika Sentian dapat memahami mantra ini dan menggambar jenis mantra yang dapat mengejutkan segala sesuatu dan melindungi rakyat jelata, maka kekuatan Sentian akan meningkat pesat seperti roket. Jika saatnya tiba, buatlah jimat untuk semua orang di sekitar Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir ada orang yang ditangkap. Sentian membersihkan dirinya dan mendapatkan kembali energinya. Oh, pria berbadan besar hanya mengikuti seorang wanita, melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Cepat pergi. Humazi tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia membawa Sentian dan langsung menuju ke bandara. Tuan Hu, bukankah kamu bilang kamu tidak berani kembali ke Kyoto? Kenapa kamu kembali kali ini? Sentian bertanya dengan bingung. Kalau begitu Zuzisan sudah mati, jadi aku masih takut pada burung. Begitu Zuzisan mati, tidak ada yang akan tahu identitasku kecuali kamu. Humazi tersenyum. Tampaknya kematian Zuzisan membuatnya sangat bahagia. Kedua orang itu naik pesawat dan langsung menuju kota Baihai. Reruntuhan kuno Fuzong hari itu berada di dekat kota Baihai, ribuan mil jauhnya dari Kyoto. Sentian melihat keluar jendela pesawat, merasa sedikit linglung.
Saya ingat terakhir kali saya pergi ke kota Baihai, setahun yang lalu. Saya mengikuti Bai Zantang ke kota Baihai untuk urusan lembah Suanyu. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak laki-laki Bai Zantang yang mengikuti Shen Mengsen. Sentian melihat keluar jendela dan tersenyum ringan. Karena kekuatan musuh Sentian menjadi semakin kuat, Sentian jarang membiarkan keluarga Bai berpartisipasi di dalamnya, dan dia tidak ingin keluarga Bai terlibat karena dia. Bagaimanapun, keluarga Bai hanyalah keluarga bisnis biasa. Meskipun ada beberapa ahli seni bela diri, mereka hanya menjaga keluarga dan halaman. Ketika Anda benar-benar terjun ke dunia seni bela diri, beberapa master seni bela diri saja tidak cukup. Tuan Shen, Tuan Shen. Tepat ketika Sentian sedang melihat keluar jendela dengan bingung, dia tiba-tiba mendengar teriakan yang familiar. Sentian buru-buru menoleh dan tertegun, Bai Zantang. Kenapa kamu ada di sini? Sentian sangat terkejut. Dia baru saja memikirkan orang ini, tetapi dia bertemu dengannya secara tidak terduga. Tuan Shen, itu memang Anda. Baru saja Meng Shen mengatakan itu Anda, saya masih tidak percaya. Bai Zantang sangat terkejut melihat Sentian, lalu melambai ke tempat duduk tidak jauh dari situ. Segera, Shen Mengsen datang, tetapi saat ini, perut Shen Mengsen jauh lebih besar. Tuan Shen, saya mirip sekali dengan Anda, jadi saya meminta Zantang untuk datang dan melihatnya. Saya tidak menyangka itu benar-benar Anda. Shen Mengsen juga berkata dengan gembira. Sentian melihat perut Shen Mengsen dan berkata sedikit terkejut, apakah kalian berdua sudah menikah? Bai Zantang mengangguk, ya, saya sudah menikah. Ini bisa dianggap sebagai upacara pernikahan. Kali ini saya kembali ke kota Baihai untuk mengadakan pernikahan di sana. Shen Mengsen tersipu dan sedikit menundukkan kepalanya. Lagi pula, gadis-gadis itu pemalu ketika mereka hamil sebelum menikah. Hahaha, bagus sekali. Kalian berdua adalah sepasang kekasih dan akhirnya menikah. Sentian tertawa gembira. Tuan Shen, apa yang Anda lakukan di kota Baihai? Bai Zantang bertanya dengan aneh. Bagaimanapun, kota Baihai bukanlah kota besar, dan tidak banyak tempat wisata. Umumnya hanya sedikit orang yang pergi ke sana untuk bermain. Aku akan pergi dengan temanku untuk melakukan beberapa tugas. Sentian tersenyum ringan. Sentian, apakah ini temanmu? Tanya Humazi di samping. Ya, Sentian mengangguk, lalu mengikuti Bai Zantang dan Shen Mengsen untuk memperkenalkan, ini Tuan Hu. Halo, Tuan Hu. Halo, Tuan Hu. Bai Zantang dan Shen Mengsen sama-sama menyapa Humazi. Humazi mengangguk sedikit, lalu menatap lurus ke perut Shen Mengsen. Penampilan ini membuat Shen Mengsen merasa sedikit malu, sementara ekspresi Bai Zantang sedikit berubah dan alisnya berkerut. Jika Sentian tidak ada di sana, Bai Zantang akan mengambil tindakan terhadap Humazi. Akan aneh jika dia tidak mengambil tindakan saat menatap langsung ke arah istrinya seperti ini. Tuan Hu, apa yang kamu lakukan? Sentian mendorong Humazi. Humazi berkata dengan ekspresi serius, Nyonya, tahukah Anda bahwa Anda hamil anak kembar? Shen Mengsen mengangguk, saya tahu, saya sudah menjalani pemeriksaan. Salah satu saudara kembarmu dirasuki roh jahat. Mungkin sulit menyelamatkannya. Humazi mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Shen Mengsen terkejut. Bai Zantang di samping berkata dengan wajah dingin, Tuan Hu, apa maksudmu? Bai Zantang langsung menjadi cemas ketika dia berkata bahwa dia tidak bisa menyelamatkan anaknya. Sentian melambaikan tangannya ke arah Bai Zantang, memberi isyarat kepada Bai Zantang untuk berhenti berbicara, lalu berkata kepada Humazi, Tuan Hu, apakah Anda punya cara untuk menyelesaikannya? Sentian tahu apa yang mampu dilakukan Humazi ini. Meskipun kekuatannya tidak tinggi, dalam hal menjelajahi makam, menemukan lubang, dan menggambar jimat untuk mengusir roh jahat, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Sekarang saya hanya bisa menggambar jimat dan membiarkan wanita ini memakainya setiap hari. Saya juga perlu menambahkan nutrisi. Saya pikir dia akan baik-baik saja. Saat Humazi mengatakan ini, dia mengeluarkan kertas kuning yang dibawanya dan dengan cepat menggambar mantra. Kemudian dia melipat jimat itu, memasukkannya ke dalam bungkusan yang indah, dan menyerahkannya kepada Shen Mengsen. Shen Mengsen melihatnya dengan tatapan kosong, tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apakah dia harus menerima sachet tersebut, jadi dia melihat ke arah Bai Zantang.
Dengarkan Tuan Hu tidak akan berbicara omong kosong. Sentian berkata dengan tenang. Melihat apa yang dikatakan Sentian, Bai Zantang buru-buru mengambil bungkusan itu dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Humazi. Setelah beberapa jam terbang, pesawat mendarat dengan mulus di kota Baihai. Setelah turun dari pesawat, Shen Mengsen dan Bai Zantang mengundang Sentian ke rumah Shen untuk menyaksikan pernikahan mereka. Sentian tidak menolak. Menemukan peninggalan kuno klan Tianfu tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, jadi tinggal di keluarga Shen bukanlah hal yang mustahil. Beberapa orang sedang menunggu di pintu keluar keluarga Shen untuk mengirim mobil untuk menjemput mereka, tetapi setelah menunggu setengah jam, tidak ada mobil yang datang. Apa yang kamu lakukan, sepupu? Kita sudah sepakat jam berapa kita akan tiba. Shen Mengsen sedikit mengernyit, wajahnya penuh ketidaksenangan. Shen Mengsen sangat malu meminta Sentian dan yang lainnya menunggu di sini. Bagaimana kalau kita naik taksi kembali, jangan menunggu lebih lama lagi. Bai Zantang membantu Shen Mengsen dan menghentikan mobil. Kemudian beberapa orang datang ke rumah Shen dengan mobil. Saat ini, kediaman keluarga Shen jelas jauh lebih besar dan megah dibandingkan tahun lalu. Setelah Shen Dianshan meninggal, Shen Mengsen, seorang gadis, mulai mengambil alih seluruh keluarga Shen. Selain itu, Lembah Suanyu juga telah menjadi milik keluarga Shen, sehingga selama setahun terakhir, status keluarga Shen di kota Baihai terus meningkat. Terutama resor di Lembah Suanyu juga membawa banyak keuntungan bagi keluarga Shen. Mengsen, kamu kembali. Baru saja aku meminta sopir untuk menjemputmu. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan badan kurus dan mulut tajam datang dan berkata kepada Shen Mengsen. Sepupu, bukankah aku sudah memberitahumu waktunya sebelumnya? Kenapa kamu masih tertunda? Shen Mengsen mengerutkan kening, jelas tidak senang. Saya lupa, saya tidak akan melakukannya lain kali. Sepupu Shen Mengsen tersenyum canggung, lalu memandang Sentian dan mengikuti Humazi dan berkata, siapa dua orang ini? Sepupu, ini dua temanku, kata Bai Zantang. Oh, cepat masuk, cepat masuk. Sepupu Shen Mengsen dengan cepat mengundang Sentian dan yang lainnya ke dalam ruangan. Setelah memerintahkan seseorang untuk membawakan teh, sepupu Shen Mengsen pergi. Shen Mengsen pun pergi ke kamarnya untuk beristirahat karena terlalu lelah terbang, sedangkan Bai Zantang menemani Sentian dan Humazi. Tuan Hu, apakah Anda baru saja melihat keanehan pria itu? Sentian bertanya sambil tersenyum. Yah, ada aura jahat pada dirinya, dia mungkin seorang kultivator jahat. Humazi berkata dengan tenang. Pembudidaya jahat. Pada saat ini, Bai Zantang menghirup udara. Zantang, siapa orang ini? Dan mengapa dia ada di keluarga Shen? Tampaknya statusnya di keluarga Shen tidak rendah. Sentian bertanya pada Bai Zantang. Tuan Shen, orang itu adalah sepupu Mengsen, bernama Teng Senglin. Setelah ayah Mengsen meninggal, harta keluarga yang sangat besar diberikan kepada Mengsen. Sulit bagi seorang gadis untuk mengelolanya. Kebetulan sepupunya ditemukan di sini, jadi saya tinggal. Tetapi pria ini juga seorang jenius bisnis. Hanya dalam 1 tahun, dia telah mengatur keluarga Shen dan menghasilkan banyak uang. Mengsen berencana membiarkan sepupunya mengurus keluarga Shen setelah kita menikah. Lagi pula, setelah melahirkan, Mengsen harus memulihkan diri di Kyoto dan tidak bisa datang ke kota Baihai setiap hari. Bai Zantang berkata pada Sentian. Sepertinya sepupu ini cukup baik, mungkin aku terlalu sensitif. Mendengar perkataan Bai Zantang, Sentian sedikit mengendurkan kewaspadaannya. Bisa membantu mengurus bisnis keluarga selama setahun dan tetap meraih hasil seperti itu, maka Teng Senglin memang bagus. Setelah mengobrol beberapa patah kata lagi, Sentian dan yang lainnya juga pergi beristirahat. Pada saat ini, di kamar keluarga Shen, lebih dari selusin orang bersembunyi di dalam, dan semua orang memancarkan aura seorang guru yang hebat. Di tempat seperti ini, munculnya begitu banyak master hebat pada saat yang sama jelas merupakan kekuatan yang paling mengagumkan. Teng Senglin melihat sekeliling dan kemudian memasuki ruangan. Bagaimana kabarmu? Salah satu pemimpin bertanya. Kembalilah dan laporkan kepada pemimpin klan bahwa gadis dari keluarga Shen telah kembali. Pernikahan akan diadakan dalam 3 hari, dan semua orang terkemuka di kota Baihai akan hadir. Maka itu akan menjadi kesempatan.
Klan patah hati kita dapat menduduki seluruh kota Baihai, dan kita tidak perlu lagi bersikap licik di masa depan. Saya telah bekerja keras untuk bersembunyi di keluarga Su selama setahun, dan itu sangat berharga. Dia, Teng Senglin berkata kepada pemimpinnya. Oke, aku akan segera pergi, tapi kamu harus mengawasi mereka untuk melihat apakah mereka membawa master. Bai Zantang itu dari Kyoto. Jika mereka membawa 2 master, kita akan mendapat masalah. Pemimpin itu menasihati Teng Senglin. Jangan khawatir, aku membawa seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Aku tidak punya banyak kekuatan. Teng Senglin berkata dengan percaya diri. Keluarga Sen sedang mempersiapkan pernikahan Bai Zantang dan Sen Meng Sen, jadi tidak ada yang memperhatikan bahwa ada lebih dari selusin orang di keluarga Sen. Setelah istirahat malam di rumah Sen, Sentian dan Hu Mazi bangun pagi. Mereka berencana menemukan reruntuhan kuno klan Tianfu. Meski terdapat peta yang menunjukkan lokasi umum, tidak mudah menemukan pintu masuk reruntuhan kuno tersebut. Jika pintu masuknya terlihat sekilas, orang lain pasti sudah menemukan reruntuhannya sejak lama. Karena Bai Zantang harus menjaga Sen Meng Sen, dia tidak bisa menemani Sentian dan Hu Mazi. Namun, kami tetap mengirimkan mobil untuk Sentian dan yang lainnya untuk digunakan sesuka mereka. Menurut lokasi di peta, Sentian dan Hu Mazi tiba di tempat itu dengan cepat. Sentian memandangi pegunungan yang megah dan ngarai di antara 2 gunung tersebut, dan perasaan familiar tiba-tiba menimpanya. Apakah reruntuhan kuno terletak di lembah Suanyu? Sentian memandang lembah Suanyu dan merasa sedikit luar biasa. Apakah kamu pernah ke sini? Hu Mazi bertanya. Yah, aku datang ke sini setahun yang lalu. Sentian mengangguk. Sekarang, seluruh lembah Suanyu telah menjadi objek wisata, dengan fasilitas hiburan di mana-mana, jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu. Sentian meminta sopir untuk menunggu di luar, lalu berjalan menuju lembah Suanyu bersama Hu Mazi. Setelah Sentian memasuki lembah Suanyu, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan ingin mendeteksi beberapa petunjuk. Namun setelah berjalan jauh, saya tidak mendapatkan informasi berguna apapun. Hanya ada beberapa pejuang seperti Grandmaster yang bermain di antara para turis. Namun saat mereka berdua berjalan semakin jauh, lambat laun tidak ada lagi turis, dan udara mulai menjadi lebih dingin. Apa yang kalian berdua lakukan? Kalian tidak bisa masuk ke sini begitu saja, itu akan berbahaya. Saat ini, 2 orang berseragam keamanan muncul dari kedua sisi dan menghentikan Sentian dan Hu Mazi. Sekilas, kedua orang itu adalah petugas keamanan tempat pemandangan itu. Tapi Sentian menemukan sesuatu yang tidak biasa pada kedua orang itu. Bagaimana mungkin sebuah tempat indah mempekerjakan 2 tuan sebagai penjaga keamanan? Kesadaran Sentian telah mendeteksi kekuatan kedua orang itu. Namun kedua orang ini tidak tahu apa-apa tentang Sentian dan Hu Mazi. Bagaimanapun, perbedaan alam dan kekuatan begitu besar sehingga mereka tidak bisa mendeteksi aura Sentian dan Hu Mazi, dan menganggap mereka sebagai turis biasa. Maaf, kami baru saja berjalan-jalan dan berakhir di sini. Sentian tersenyum tipis, lalu menarik Hu Mazi dan berbalik dan berjalan kembali. Ketika kedua penjaga keamanan melihat Sentian dan yang lainnya pergi, mereka berbalik dan kembali. Apakah kita akan kembali seperti ini? Pasti ada yang aneh di sini. Hu Mazi berkata pada Sentian. Tentu saja aku tahu, tapi kita tidak bisa memperingatkan musuh. Kedua penjaga keamanan itu jelas bukan dari tempat pemandangan itu. Kata Sentian sambil melihat ke samping pegunungan, lalu melompat, mencapai separuh jalan mendaki gunung. Saat ini, Sentian adalah Wuhou Agung, dan bahkan berjalan di lereng gunung terasa seperti berjalan di tanah datar. Sial, apakah kamu menindasku karena tidak sekuat kamu? Hu Mazi memandang Sentian dan mengutuk ketidakpuasan. Namun, Hu Mazi mengeluarkan 2 jimat, lalu menariknya ke udara dengan jarinya. Kemudian kedua jimat itu terangkat ke udara, langsung mengangkat Hu Mazi. Mereka berdua berjalan setengah jalan mendaki gunung, menghindari penjaga keamanan di bawah. Saat Sentian dan Hu Mazi melangkah lebih dalam, kesadaran Sentian dengan cepat menyadari kekuatan aneh. Sebenarnya ada ahli di sini. Sentian mengerutkan kening dan dengan cepat menarik kembali kesadarannya agar tidak ketahuan. Sepertinya ada banyak orang yang bersembunyi di sini. Hu Mazi juga merasakannya. Ayo kita menyelinap perlahan. Sentian mengikuti Hu Mazi,
menyembunyikan sosoknya dan bergerak maju perlahan. Segera, rumah-rumah bermunculan satu demi satu, dan ada patroli yang berpatroli di sekitarnya. Sial, aku tidak menyangka hanya dalam 1 tahun, seseorang akan menempati tempat ini lagi. Sentian tidak menyangka Lembah Suanyu akan memiliki pemilik baru secepat itu. Namun banyak klan yang pasti menyukai tempat yang letaknya strategis, jadi wajar saja jika menempatinya. Pada saat ini, di klan Patah Hati di Lembah Suanyu, master dari klan Patah Hati sedang menunggu sesuatu dengan cemas. Segera, 3 pria berjubah hitam dengan tanda tembaga di dada mereka muncul. Setelah melihat ini, kepala klan Patah Hati bergegas maju untuk menyambutnya. Bawahanku memberikan penghormatan kepada Tuan Jubah Perunggu Hitam. Pemimpin klan Patah Hati buru-buru melangkah maju dan berlutut di depan Jubah Tembaga Hitam. Maaf, bagaimana Anda melakukan apa yang diberitahukan kepada Anda? Tanya Jubah Tembaga Hitam. Sudah selesai. Aku tinggal menunggu Master Jubah Perunggu Hitam memasuki reruntuhan untuk menjelajah. Pemimpin klan Patah Hati berkata dengan tergesa-gesa. Ya, Jubah Tembaga Hitam itu mengangguk. Ternyata peta reruntuhan kuno Fuzong diambil oleh Sentian hari itu. Setelah Ning Sam mengetahui bahwa dirinya telah ditipu, dia segera mengirimkan orang untuk bersiap menjelajahi reruntuhan tersebut terlebih dahulu. Dan klan Patah Hati ini telah diatur di sini sebelumnya oleh aliansi seni bela diri. Beberapa reruntuhan kuno yang penting akan memiliki klan yang diatur sebelumnya oleh aliansi seni bela diri. Segera, 3 pria berjubah perunggu hitam memimpin beberapa orang dari klan Patah Hati menuju pintu masuk reruntuhan. Sial, ternyata ada orang dari aliansi seni bela diri Kyoto di sini, dan 3 jubah perunggu hitam tiba-tiba datang. Sentian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun dengan kekuatannya saat ini, akan mudah menghadapi 3 jubah perunggu hitam, belum lagi ada Humazi di sampingnya. Apa yang harus kita lakukan? Humazi bertanya pada Sentian. Sentian sedikit mengernyit dan berpikir sejenak. Apakah menurutmu reruntuhan kuno seperti klan Tianfu berbahaya di dalam? Sentian bertanya pada Humazi. Tidak perlu bertanya, itu pasti akan terjadi. Klan seperti ini pasti akan membentuk lapisan agensi sebelum Matei. Mungkin jika kamu masuk, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, dan orang-orang akan pergi. Kata Humazi dengan ekspresi serius. Kalau begitu, mari kita tunggu. Kekuatan ketiga jubah perunggu hitam itu mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari reruntuhan kuno. Kata Sentian. Kalau begitu kita tunggu saja seperti ini. Humazi memandangi tebing itu dan bertanya dengan perasaan tidak senang. Lalu bagaimana kita bisa menunggu? Sentian tercengang. Tentu saja aku akan turun untuk minum teh dan menunggu. Kamu bahkan tidak takut dengan semut di bawah sana, kan? Humazi tersenyum. Bahkan tidak ada Wuhou di seluruh klan Patah Hati, hanya pemimpin dari klan Patah Hati yang merupakan Grand Master Puncak. Dengan kekuatan seperti itu, belum lagi Sentian, bahkan Humazi pun mampu menghadapinya. Jika Sentian mengambil tindakan, dia akan menggunakan senjata anti pesawat untuk membunuh nyamuk. Sentian tersenyum tak berdaya dan hanya bisa mengangguk. Kedua orang itu melompat turun dari udara dan mendarat dengan kokoh di klan Patah Hati. Siapa? Pada saat ini, beberapa anggota klan Patah Hati yang sedang berpatroli melihat seseorang tiba-tiba mengganggu. Mereka bergegas mendekat dan mengepung Sentian dan Humazi. Sentian dan Humazi bahkan tidak melihat orang-orang kecil dari klan Patah Hati ini. Jangan bilang, lingkungan di sini bagus. Humazi melihat sekeliling dan berkata, aku hanya tidak tahu apakah teh di sini sesuai dengan seleramu. Sentian tersenyum. Apakah itu sesuai dengan seleramu atau tidak, kamu akan tahu setelah mencobanya. Setelah Humazi selesai berbicara, dia berjalan lurus menuju kedalaman klan Patah Hati. Sentian mengikuti di belakang dan berjalan masuk bersama. Keduanya bernyanyi dengan harmonis membuat para antek dari klan Patah Hati memandang mereka dengan linglung. Beraninya kamu membobol klan Patah Hati kami dan berani menjadi begitu sombong. Seorang anggota dari klan Patah Hati tidak tahan lagi, mengacungkan pisau berpunggung lebar di tangannya, dan bergegas menuju Sentian dan yang lainnya. Anggota klan Patah Hati lainnya juga bergegas menuju Sentian dan Humazi. Sentian dan Humazi tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Segera setelah itu, Sentian melambaikan tangannya, dan aura besar menyapu dirinya seperti angin kencang. Dalam sekejap,
Orang-orang dari klan patah hati itu terlempar sejauh 100 meter, dan mereka jatuh ke tanah satu persatu, mati dan terluka. Segera, Sentian mengikuti Humazi ke aula klan patah hati. Pada saat ini, pemimpin klan patah hati sedang mengikuti para pemimpin senior klan tersebut, menunggu berita tentang 3 pria berjubah perunggu hitam. Melihat seseorang tiba-tiba mengganggu, pemimpin klan patah hati mengerutkan kening. "Siapa kamu? Beraninya kamu membobol klan saya? Apakah semua penjaga di luar itu mati?" teriak pemimpin klan patah hati. Sentian tidak berbicara, tetapi Humazi meninjunya dan menemukan bahwa beberapa eksekutif senior dari klan patah hati sedang duduk di kursi mereka dengan teh yang baru diseduh di depan mereka. Humazi berjalan menuju eksekutif senior dari klan patah hati, dan eksekutif senior dari klan patah hati berdiri dan memandang Humazi dengan waspada. "Apa yang kamu lakukan?" Petinggi dari klan patah hati sedikit mengernyit, dan aura di badan mereka mulai meningkat. "Aku baru saja minum teh, kamu gugup sekali." Setelah Humazi selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih kera anggota senior dari klan patah hati, dan membuangnya. Bang! Anggota senior dari klan patah hati terjatuh ke dinding, muntah darah, dan meninggal karena kelelahan. Saat ini, semua orang tercengang dan memandang Humazi dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa untuk bisa menjadi anggota tingkat tinggi dari klan patah hati, seseorang setidaknya harus menjadi klan bela diri agung kelas 5 atau lebih, tapi sekarang dia dibuang begitu saja dan mati. Pada saat ini, semua pemimpin senior dari klan patah hati berdiri, seluruh badan mereka sedikit gemetar. Dan kepala klan patah hati juga terlihat sangat jelek. Humazi mengambil tehnya, menyesapnya dengan lembut, lalu mengangguk dan berkata, "Ya, ini teh yang enak, Bilwocun kualitas terbaik, datang dan cobalah." Humazi melambai pada Sentian. Sentian berjalan mendekat, dan ketika anggota senior dari klan patah hati melihat ini, dia buru-buru menyerahkan posisinya tanpa menunggu Sentian mengambil tindakan. Sentian duduk bersama Humazi di kiri dan kanan, sambil menyeruput teh dengan tenang. Dan orang-orang dari klan patah hati itu semuanya berkeringat deras dan jantung mereka hampir berhenti berdetak karena ketakutan. "Kamu, siapa kamu?" Pemimpin klan patah hati bertanya dengan hati-hati. "Patah." Kata-katanya jatuh begitu saja. Saya melihat Sentian melambaikan tangannya, dan semburan energi langsung mengenai wajah kepala klan patah hati. "Kamu tidak pantas mengetahui identitas kami." Sentian menatap dingin pemimpin klan patah hati itu. Pada saat ini, pemimpin klan patah hati dengan cepat menutup mulutnya. "Aku sedikit lapar, siapkan sesuatu untuk dimakan." Setelah Humazi menyesap tehnya, dia berkata kepada kepala klan patah hati. Oke. Pemimpin klan patah hati mengangguk berulang kali dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Dan eksekutif senior dari klan patah hati juga mengikuti, tetapi Sentian dan yang lainnya tidak menghentikan mereka. Setelah berlari keluar dari aula, anggota klan patah hati menghela nafas lega. "Master klan, apa yang harus kita lakukan?" Kedua orang ini terlihat sangat kuat, mereka pasti Master Wuhou. Seorang anggota senior dari klan patah hati bertanya. "Pertama-tama stabilkan kedua orang ini. Saat Master Jubah Perunggu Hitam keluar dari alam rahasia, dia secara alami akan mampu menangani kedua orang ini," kata pemimpin klan patah hati. Segera, makanan dan anggur mewah disajikan, dan Sentian serta Humazi mulai makan dan minum. Keduanya serasa berada di rumah sendiri, nyaman sekali. Tidak peduli sama sekali, banyak orang di sekitar aula memperhatikan mereka berdua. Pukulan pengurangan dimensi seperti ini benar-benar membuat orang merasa senang. Setelah cukup minum anggur dan makanan, Humazi mencabut giginya dan berkata, "Senang sekali rasanya ada seseorang yang menungguku." Sentian tidak berbicara, tetapi menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi segala sesuatu di reruntuhan kuno. Namun, setelah kesadaran spiritual Sentian memasuki reruntuhan kuno, dia tidak dapat mendeteksi apapun sama sekali, seolah-olah dia telah memasuki dunia yang kacau. Segera setelah itu, aura yang sangat mendominasi dan kuat langsung memotong kesadaran Sentian. Sentian terkejut dan badannya bergetar tanpa sadar. "Ada apa denganmu?" Melihat ini, Humazi bertanya dengan cepat. Sentian berkata dengan wajah jelek, "Reruntuhan kuno ini terlihat sangat berbahaya." Begitu Sentian selesai berbicara, dia mendengar suara keras datang dari dalam lembah Suanyu.
Ledakan. Semburan aura menakutkan menyerbu ke arah wajah, dan banyak orang di klan patah hati terpesona dalam sekejap, dan jatuh dengan keras ke tebing. Banyak rumah di klan patah hati juga hancur oleh nafas ini. Semua orang melihat ke dalam lembah Suanyu dengan kaget, wajah mereka sangat jelek. Apa yang terjadi? Humazi segera berdiri. Sentian, sebaliknya, sudah bergegas keluar dan langsung menuju pintu masuk reruntuhan kuno. Humazi mengikuti dari belakang. Segera, di pintu masuk sebuah gua yang sangat gelap, seorang pria berjubah perunggu hitam hampir kehabisan tenaga. "Tolong, tolong!" Jubah perunggu hitam itu berteriak, dan di balik jubah perunggu hitam itu, sesuatu yang tampak seperti hantu ganas dengan gigi dan cakarnya terus mengaum. Ketika jubah tembaga hitam keluar dari gua reruntuhan kuno, pria yang tampak seperti hantu tidak mau berhenti sama sekali. Mengaum keras, dia masih bergegas keluar. Apa ini? Sentian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada monster seperti itu di reruntuhan kuno ini. "Ini bukan monster, ini hanya jimat transformasi," kata Humazi sambil menggumamkan sesuatu di mulutnya, lalu dia mengeluarkan mantra dari tangannya, lalu terbang menuju monster itu. Ledakan. Tepat setelah jimat itu mendekati monster itu, api tiba-tiba menyala, dan monster itu meraung beberapa kali dan menghilang dalam sekejap. Di tanah, ada selembar kertas kuning dengan monster yang baru saja muncul di atasnya. Namun kertas kuning itu juga terbakar menjadi abu dalam sekejap. Sentian melihatnya dengan tidak percaya, lalu memandang Humazi dan bertanya, "Apakah ini? Jimat pengubah bentuk ini begitu kuat. Jika Anda melukis diri Anda sendiri pada jimat ini, bukankah akan ada satu orang lagi?" Humazi mengangguk. "Secara teori, itu mungkin, tapi saya belum pernah melihat orang yang memiliki jimat yang bisa berubah bentuk seperti itu. Jika ini bukan jimat transformasi bentuk terendah, mustahil bagiku untuk memecahkannya." Ketika Sentian mendengar ini, matanya bersinar. Jika dia bisa mempelajari mantra semacam ini dan menarik beberapa orang, bukankah dia akan memiliki banyak pembantu? Humazi sepertinya melihat apa yang dipikirkan Sentian, jadi dia tersenyum dan berkata, "Jimat transformasi ini juga memiliki keterbatasan. Bahkan jika kamu bisa menggambar dirimu sendiri, transformasi kamu tidak akan bertahan selama 3 hari, dan kekuatanmu hanya itu akan menjadi setengah dari milikmu. Jadi, jangan terlalu memikirkan banyak hal, tapi jika kamu benar-benar mempelajari jimat pengubah bentuk ini, kamu bisa kabur di saat kritis." Setelah mendengar ini, Sentian sedikit kecewa, dan kemudian melihat jubah tembaga hitam yang sudah ketakutan. "Saat kamu masuk ke dalam, apa yang kamu lihat?" Sentian bertanya pada jubah tembaga hitam itu. Mata jubah tembaga hitam itu kusam dan dia terus bergumam, "Sial, ini neraka, ini neraka." Sepertinya orang ini sangat ketakutan. Humazi tersenyum menghina. Sentian, sebaliknya, memiliki ekspresi serius. Reruntuhan kuno bisa menakuti Wu Hou hingga terdiam. Pada saat ini, kepala klan patah hati telah bergegas bersama orang-orangnya. Ketika dia melihat seorang pria berjubah perunggu hitam, dia segera berlutut dan menyembah. "Tuan jubah perunggu hitam, 2 orang di depanku ini diam-diam masuk ke klanku. Tolong ambil tindakan untuk menangkap mereka," kata Zongzi yang patah hati dengan marah. Dia masih belum tahu bahwa jubah tembaga hitam di depannya telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi geblek. Sentian dan Humazi saling berpandangan, lalu tertawa. Tawa kedua orang itu membuat kepala klan patah hati langsung terlihat bingung. "Kamu ingin orang geblek menangkap kami?" Humazi bertanya sambil tersenyum. "Idiot." Pemimpin klan patah hati tampak bingung. "Lihat, apakah dia geblek?" Setelah Humazi selesai berbicara, dia menendang jubah tembaga hitam itu dengan keras, dan menendang orang tersebut tepat di depan kepala klan patah hati. "Sial, ini neraka, tolong aku." Jubah tembaga hitam itu terus bergumam pada dirinya sendiri. Pemimpin dari klan patah hati melihatnya dengan tidak percaya, dan kemudian dengan hati-hati berteriak, "Tuan jubah perunggu hitam! Tuan jubah perunggu hitam!" Tetapi jubah tembaga hitam itu sepertinya tidak mendengarnya, dan terus berbicara tentang neraka. Pada saat ini, pemimpin klan patah hati tercengang, benar-benar tercengang. "Apakah menurutmu dia masih bisa menangkap kita dalam kondisi seperti ini?" Sentian bertanya sambil tersenyum tipis. Celepuk. Pemimpin klan patah hati langsung berlutut di tanah. "Selamatkan hidupku,
Mohon maafkan aku, Tuan. Anggota klan patah hati lainnya juga berlutut dan beribadah di tanah. Kalian semua adalah anggota aliansi seni bela diri Kyoto, bagaimana saya bisa mengampuni kalian? Wajah Sentian menjadi dingin. Selama mereka berasal dari aliansi seni bela diri Kyoto, Sentian tidak akan membiarkan siapapun pergi. Dia ingin bertarung sampai akhir dengan aliansi seni bela diri Kyoto. Setelah mengatakan itu, Sentian menamparkan telapak tangannya dan langsung menghancurkan kepala pria berjubah perunggu hitam. Meskipun jubah tembaga hitam ini geblek, Sentian tidak akan melepaskannya. Ketika orang-orang dari klan patah hati melihat ini, mereka bersujud satu persatu seperti menumbuk bawang putih. Paman, kami bukan dari aliansi seni bela diri Kyoto, kami bukan. Pemimpin klan patah hati mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Tidak, jika tidak, mengapa kamu menuruti perintah orang-orang berbaju hitam ini? Sentian bertanya. Itu adalah pemimpin aliansi Zu, pemimpin aliansi dari aliansi seni bela diri, yang menemukan kami dengan token tersebut dan memerintahkan kami untuk pindah ke sini. Kata pemimpin klan patah hati. Kalau begitu Zuzi-san sudah lama meninggal, dan kamu masih belum tahu. Dan tanda apa yang dia pegang yang membuatmu begitu takut? Sentian bertanya dengan heran. Saya telah melihat token itu. Itu adalah token yang dibawa oleh kultivator jahat Fan Jiang 20 tahun yang lalu. Token ini dapat memanggil semua klan kultivator jahat di Daxia, tapi saya tidak tahu bagaimana token itu bisa sampai ke tangan Su Zizan. Tapi sekarang Zuzi-san sudah mati dan tokennya hilang, klan kultivator jahat di masa depan akan berantakan dan tidak ada yang bisa memobilisasinya. Humazi mengikuti Sentian dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Sentian tiba-tiba tertawa, tidak masalah jika tokennya hilang, saya bisa membuat Fan Jiang muncul. Setelah Sentian selesai berbicara, dia membuka cincin penyimpanan, dan kabut hitam langsung muncul. Kemudian kabut hitam mengembun menjadi bentuk manusia, dan Fan Jiang lah yang menjadi jiwa. Melihat pemandangan ini, Humazi sedikit tercengang, dia tidak pernah tahu bahwa Sentian masih membawa jiwa Fan Jiang. Bukankah Fan Jiang sudah lama meninggal? Ketika pemimpin klan patah hati melihat Fan Jiang, dia sangat bersemangat. Tuan Sen. Setelah Fan Jiang muncul, dia dengan hormat memanggil Sentian. Sekarang semua yang dia miliki ada di tangan Sentian, dan dia hanya bisa menuruti Sentian. Lihatlah orang-orang ini, apakah mereka muridmu? Sentian bertanya pada Fan Jiang. Fan Jiang melirik orang-orang dari klan patah hati, dan kemudian bertanya, kamu berasal dari klan mana? Kembali ke nenek moyang saya, kami berasal dari klan patah hati. Pemimpin klan patah hati dengan cepat menjawab. Klan patah hati. Fan Jiang mengerutkan kening, saya ingat pemimpin klan Anda tidak memiliki kekuatan seperti ini. Pemimpin dari klan patah hati berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, kembali ke nenek moyang kita, sebagian besar pembudidaya jahat diburu saat itu, dan hanya beberapa dari mereka yang selamat. Kekuatan kita saat ini dianggap cukup bagus di antara mereka. Klan penggarap jahat. Fan Jiang baik-baik saja, menghela nafas berat, dan kemudian berkata, dengarkan saya, mulai sekarang Anda harus mengikuti petunjuk Tuan Sen dan mengikuti perintah Tuan Sen. Seperti yang diperintahkan, pemimpin klan patah hati dengan cepat bersujud dan setuju. Nenek moyang telah berbicara, yang lebih kuat dari sekedar tanda. Tuan Sen, jika Anda bertemu dengan kultivator jahat di masa depan, minta saja saya untuk maju. Fan Jiang berkata kepada Sentian dengan nada menyanjung. Oke. Sentian mengangguk, lalu bertanya kepada Fan Jiang, kamu juga mengetahui beberapa reruntuhan kuno. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang reruntuhan kuno klan Tianfu? Tuan Sen, saya tahu bahwa reruntuhan kuno hanya berumur 1000 tahun. Seperti klan Tianfu ini, saya khawatir umurnya ribuan tahun. Saya benar-benar tidak mengerti hal semacam ini. Fan Jiang menjawab, dalam hal ini, maka kamu harus kembali. Ketika kesempatan yang tepat datang, aku akan mencarikanmu badan fisik. Setelah Sentian selesai berbicara, dia membuka cincin penyimpanan dan mengumpulkan jiwa Fan Jiang. Pemimpin klan patah hati memimpin semua orang untuk bersujud kepada Sentian dengan putus asa. Saya, klan patah hati, bersumpah untuk mengikuti Tuan Sen sampai mati. Pemimpin klan patah hati berteriak keras. Sekarang nenek moyang mereka ada di tangan orang lain, apakah orang-orang ini berani membangkang?
Sentian melirik ke arah kepala klan patah hati dan berkata, kamu boleh mengikutiku, tapi kamu tidak boleh melatih keterampilan jahat atau menyedot esensi orang yang tidak bersalah. Jika aku mengetahuinya, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Bersambung ke 1651.